Tang Siki, Lian Rou, Mo Hai, Song Tingyu, dan Xie Jingxuan tinggal di pulau tempat jenazah kuno itu diletakkan. Ketika Qinlai, Sue Li, dan semua orang telah tiba, mereka memperhatikan bahwa Xing Yuyuan dan Xiang Xi juga datang. Di sudut barat daya pulau, ada sepetak tanah yang terbakar api dan berkilauan dengan listrik. Saat api menyala, gumpalan racun berwarna-warni juga menyebar ke segala arah mengikuti penyebaran api. Itu berhasil. Tang Siki mengepalkan tinju kecilnya dan melambaikannya berulang kali. Dia mengenakan tampilan dan kegembiraan liar di wajahnya yang berapi-api. Lian Rou membawa banyak botol porselen berisi racun berwarna-warni di saku pinggangnya. Dia juga tampak bersemangat saat dia tersenyum pada asap tebal dan beracun yang keluar dari api. Di sampingnya, Ye Yuan berkeringat di mana-mana sambil terlihat sedikit pucat. Minggir lebih jauh dari sini. Mo Hai berteriak keras. Setelah kerumunan datang, mereka secara tidak sadar melihat ke tempat-tempat di mana racun berwarna-warni telah menyebar. Mereka memperhatikan bahwa semua tanaman yang dilewati oleh asap beracun itu layu dengan cepat. Beberapa serangga kecil yang sengaja mereka lempar ke dalam jangkauan asap beracun semuanya juga mati. Hati-hati, semuanya. Mo Hai buru-buru berseru ketika dia melihat mereka mendekat, racun korosif hujan gelap bisa meresap ke dalam darah dan masuk ke tulang. Secara bertahap akan menimbulkan korosi pada tulang dan darah seseorang dan menyebabkan andalam mereka meleleh menjadi genangan darah. Orang-orang yang ingin mendekat untuk melihat lebih baik semua bergidik sekaligus ketika mereka mendengar penjelasan Mo Hai. Xing Yuyuan, Xiang Xi dan praktisi bela diri Gold Sun Island lainnya segera mundur pada pemberitahuan pertama. 10 tetua Bloodfin juga mundur dalam diam setelah kejutan awal. Untuk sementara waktu, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Tang Siki dan Lian Rou dengan sedikit lebih takut daripada biasanya. Racun korosif hujan gelap ini agak terlalu ganas. Feng Rong menghela nafas. Kami hanya membuat 3 bom mendalam berkobar ini dengan racun korosif hujan gelap untuk menghadapi orang-orang biadab itu. Mo Hai merenung dan menjelaskan dengan lembut, bom mendalam paling berkobar hanya mengandung racun pelangi yang akan menyebabkan seorang praktisi bela diri menjadi mengigau dan berhalusinasi. Ini akan mencegah mereka bertarung secara efektif. Itu lebih baik. Feng Rong mengangguk. Pada saat inilah Qinlai dan Sue Li berjalan ke arah Mo Hai. Qinlai bertanya, apakah ide untuk menambahkan racun korosif hujan gelap dan racun pelangi ke dalam gagasan kakak senior Tang dan kakak senior Rou yang berkobar? Ekspresi Mo Hai tenang, Siki berpengalaman dalam menempa artefak, dan Rou kecil memiliki pemahaman yang unik terhadap zat beracun. Mereka bekerja sama untuk memasukkan racun ke dalam Blazing Profound Bomb. Qinlai melihat sekelilingnya. Dia memperhatikan bahwa ambang jendela bangunan batu di dekatnya semuanya ditumpuk dengan sejumlah besar sumber daya. Sumber daya ini mencakup semua jenis bahan roh. Beberapa dari mereka adalah simpanan lama Gold Sun Island, dan beberapa dari mereka baru-baru ini dijarah dari Istana Awan Hitam dan Gunung Pedang Surgawi. Setelah Pulau Emas Sun dan Sekte Fin Darah mengenali nilai dalam penempaan artefak Tang Siki dan Mo Hai, mereka segera mengatur keduanya untuk menerima sumber daya yang dibutuhkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Dapat dikatakan bahwa sumber daya yang dinikmati Mo Hai dan Tang Siki di Pulau Gold Sun jauh melebihi apa yang mereka lakukan di Sekte Persenjataan. Bagaimanapun, Sekte Persenjataan hanyalah kekuatan peringkat besi hitam di benua Scarlet Tide. Mereka kekurangan banyak bahan roh yang berharga, dan tidak ada jaminan bahwa bahan roh itu akan selalu tersedia. Sebagai kekuatan peringkat tembaga, Gold Sun Island dan Bloodfin Sect keduanya memiliki beberapa sumber daya yang terakumulasi. Ditambah dengan banyaknya sumber daya yang baru saja mereka rampok dari Istana Awan Hitam dan Paviliun Laut Surgawi, Mo Hai, Tang Siki dan Lian Rou dijamin akan memiliki semua jenis sumber daya. Itulah sebabnya beberapa ide yang mereka gunakan untuk menghibur hanya dalam pikiran mereka secara alami menjadi ada di bawah kerja keras mereka. Bom mendalam yang berkobar dan baju besi roh yang langka itu hanyalah produk alami dari kesuksesan. Penatua Mo, berapa banyak bom mendalam berkobar yang telah kamu buat sampai sekarang? Sue Li juga bertanya dengan nada hormat. Sampai sekarang, kami telah membuat lebih dari 50 bom mendalam yang berkobar. Di antara mereka, ada 20 atau lebih yang mengandung racun pelangi, sedangkan sisanya adalah bom mendalam yang berkobar. Mo Hai menjelaskan dengan tenang, kami belum memulai jenis armor roh seperti itu. Jika setting Sun Islands dapat bertahan dari uji coba ini, maka kami akan dapat menyempurnakannya dalam jumlah besar. Namun, kami masih kekurangan tenaga kerja. Sekte Persenjataan Benua Scarlet Tide hanya ada dalam nama, dan sekarang formasi teleportasi yang menghubungkan ke Tanah Darah Pamungkas telah dibangun. Qinlai menggosok dagunya dan merenung sejenak.
Kemudian, dia berkata, setelah kita selamat dari kultus Fudo Hitam dan invasi 3 keluarga besar, saya yakin kita dapat kembali langsung ke benua Scarlet Tide melalui tanah darah pamungkas. Ketika saatnya tiba, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyerap murid-murid sekte dalam dari sekte persenjataan sebelumnya. Kami mungkin menganggap ini sebagai perpanjangan dari warisan sekte persenjataan. Mata Sueli berbinar. Itu adalah hal yang baik bagi kekuatan manapun untuk memiliki sekelompok pengrajin yang berguna untuk diri mereka sendiri. Jika para pengrajin ini sangat ahli dalam menempa artefak, maka kekuatan tempur sekte akan sangat meningkat lagi. Dengan menyerap murid sekte dalam dari mantan sekte persenjataan dan menciptakan kekuatan penempaan artefak yang luar biasa di setting Sun Islands, mereka akan menjadi dorongan besar bagi masa depan sekte Bloodfin. Murid sekte dalam itu mungkin tidak melakukannya dengan baik di benua Scarlet Tide sekarang. Akan lebih baik jika kita bisa menyerap mereka ke tempat ini. Mo Hai setuju dengan sepenuh hati. Untuk saat ini, tolong tempa lebih banyak bom mendalam yang berkobar. Armor roh itu bisa menunggu sekarang, kata Sueli. Mo Hai mengangguk mengerti. Penatua Sue, tolong simpan 3 sisa-sisa makhluk kuno untuk Gao Yu. Anda dapat mengambil sisa-sisa dan menemukan seseorang yang cocok untuk menyerap kekuatan mereka dan menerima warisan mereka, kata Qin Lai. Baik, Sueli tampak tergerak. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Mo Hai dan Sueli, Qin Lai pergi ke gedung batu tempat Song Tingyu dan Xie Jingxuan berada. Selama periode waktu ini, kedua wanita itu telah tinggal di dalam dan mengerahkan seluruh energi mereka untuk mempelajari kekuatan warisan di dalam sisa-sisa makhluk kuno. Ketika Qin Lai melangkah ke dalam bangunan batu dan melihat Song Tingyu dan Xie Jingxuan, matanya langsung berbinar. Baik Song Tingyu dan Xie Jingxuan telah berhenti berkultivasi dan menunggunya di dalam gedung setelah merasakan kedatangannya. Cahaya di mata mereka telah ditarik, dan setiap gerakan yang mereka lakukan memberikan perasaan indah bahwa mereka menyatu dengan dunia dan mampu melakukan apapun yang mereka inginkan. Itu adalah ekspresi paling alami dari praktisi bela diri Rilem Pemenuhan. Apakah kalian berdua melangkah ke Rilem Pemenuhan? Qin Lai tersenyum. Energi dan warisan yang tersisa dari makhluk kuno mendorong kita lebih tinggi. Kami tidak akan bisa menghentikan diri kami untuk naik bahkan jika kami mau. Wajah cantik Song Tingyu dipenuhi dengan kegembiraan. Selain itu, saya belum menggabungkan semua energi binatang purba ke dalam tulang saya. Mungkin energi dan kekuatan warisan ini dapat mendorong saya lebih jauh ke tahap tengah Rilem Pemenuhan dalam waktu singkat. Qin Lai gemetar karena terkejut dan berbalik untuk melihat Xie Jingxuan. Mata Xie Jingxuan acuh tak acuh, aku hampir sama dengannya. Dibandingkan dengan kalian para gadis, wilayahku tampaknya berkembang agak lambat. Qin Lai tertawa malu. Begitu dia mengatakan ini, mata gadis-gadis itu langsung berubah aneh. Cara mereka memandangnya membuatnya merasa sedikit kedinginan. Ketika saya pertama kali mengenal Anda hanyalah seorang praktisi bela diri Natal Opening Realm. Pada saat itu aku sudah berada di tahap akhir dari alam Nether Passage. Kata Song Tingyu. Ketika saya pertama kali mengenal Anda hanyalah seorang pekerja kecil di toko Li. Pada saat itu, Xie Jingxuan menggelengkan kepalanya, alammu benar-benar tidak layak disebut. Qin Lai terkejut. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, memang benar bahwa wilayahnya tidak layak disebut kembali ketika dia pertama kali bertemu Xie Jingxuan di kota Batu Es. Dan dibandingkan dengan Xie Jingxuan, status quo di antara mereka seperti surga dan bumi. Tetapi hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia sudah melangkah ke tahap akhir dari alam Nether Passage. Dia juga tidak jauh dari mencapai Rilem Pemenuhan. Dalam hal kekuatan sejati, dia percaya bahwa dia sama sekali tidak lebih lemah dari Song Tingyu dan Xie Jingxuan. Bahkan identitas dan statusnya telah mengalami perubahan haluan total. Ketika dia memikirkan sampai titik ini, dia mengerti mengapa Song Tingyu dan Xie Jingxuan memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Qin Lai, kamu tahu, justru karena kami bersama denganmu, tekanan yang harus kami tanggung semakin lama semakin berat. Song Tingyu tiba-tiba menghela nafas pelan. Xie Jingxuan juga tampak setuju dengan Song Tingyu. Saya pikir tidak akan lama sebelum Anda akan melampaui kami dalam hal ranah, dan setelah itu, kami akhirnya akan jauh, jauh di belakang Anda. Song Tingyu tampak tak berdaya. Saya mendengar bahwa formasi teleportasi yang menghubungkan ke tanah darah pamungkas telah dibangun di Pulau Flaming Sun. Xie Jingxuan tiba-tiba bertanya. Qin Lai mengangguk. Ketika pertempuran ini selesai, Sister Tingyu dan aku akan kembali ke benua Scarlet Tide. Xie Jingxuan berkata dengan lembut. Kembali, katamu. Qin Lai tampak terpana oleh proklamasi yang tiba-tiba ini. Kami berasal dari benua Scarlet Tide, jadi tentu saja kami akan kembali. Alasan kami datang ke Tanah Kekacauan adalah untuk berpartisipasi dalam ujian makam dewa,
dan sekarang setelah ujian selesai, sekarang kami telah memperoleh kekuatan dan warisan yang bahkan tidak berani kami impikan. Bahkan sekarang, alam kita telah mencapai terobosan, Xie Jingxuan berkata dengan lembut, wajar saja kita akan kembali. Song Tingyu terdiam. Qin Lai juga diam. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata, jika kamu ingin pergi, maka pergilah lebih cepat. Mata Song Tingyu bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu ingin aku pergi? Xie Jingxuan juga merasakan penyumbatan di hatinya. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan apa itu, dia hanya tahu bahwa dia sedikit kecewa dengan Qin Lai. Sekte Iblis Darah mungkin tidak bisa menghentikan kultus Fudo Hitam dan invasi 3 keluarga besar. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu, jadi kalian tidak perlu tinggal di belakang dan mempertaruhkan nyawamu. Qin Lai berkata dengan serius, saya dapat mengatur agar kalian segera berteleportasi melalui formasi teleportasi ke Tanah Darah Pamungkas. Tanah di atas Tanah Darah Pamungkas adalah Nether Battlefield, dan sekarang setelah kami berbagi hubungan yang sangat baik dengan Nether Realm, Anda dapat kembali ke benua Scarlet Tide dengan aman dan sehat. Anda tidak perlu tinggal di belakang dan menanggung risiko kematian bersama dengan Bloodfin Sect. Kedua gadis itu tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya menatapnya dalam-dalam dengan tatapan dingin di mata mereka. Qin Lai dikejutkan oleh ini sebelum dia berkata dengan tatapan sedih, aku tidak ingin kalian berada dalam bahaya. Hanya setelah dia mengatakan ini, rasa dingin di wajah mereka akhirnya memudar sedikit demi sedikit. Song Tingyu mendapatkan kembali senyumnya, dan dia tiba-tiba mendesaknya, mengapa kamu tidak pergi dulu, kami akan memberitahumu ketika kami ingin kembali. Begitu dia mengatakan ini, dia dengan paksa mendorong Qin Lai keluar dari gedung. Qin Lai sedikit mengeluh di luar karena dia tidak tahu apa yang coba dilakukan gadis-gadis itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi dengan enggan. Baru setelah dia pergi, Song Tingyu tertawa terbahak-bahak. Dia mengeluh, idiot itu. Mengapa kamu tidak memberitahunya bahwa kamu akan kembali ke sini setelah kamu kembali ke benua Scarlet Tide? Xie Jingxuan bertanya. Kenapa aku harus mengatakan itu padanya? Song Tingyu tersenyum dan membalas dengan pertanyaannya sendiri. Bagaimana denganmu setelah kamu selesai membereskan semuanya dengan Profound Heaven Alliance? Apakah kamu akan tinggal di sana atau kembali ke Setting Sun Islands? Aku belum yakin. Xie Jingxuan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Pulau Matahari Terbakar. Qin Lai duduk di atas karang besar dan berbentuk oval di area terumbu. Dia menghadap ke laut dan berkultivasi dengan keras di bawah langit matahari terbenam yang memerah. The Demon Ceiling Tombstone juga tergeletak di atas batu, tampak seperti senjata tajam yang telah ditusukkan ke batu. Qin Lai dengan lembut menekan kedua tangannya ke permukaannya. Gumpalan aura darah merah jahat terbang keluar dari Demon Ceiling Tombstone seperti kabut berdarah dan secara bertahap memasuki pembuluh darahnya melalui jari-jarinya. Qin Lai mengedarkan seni roh darah dan menggunakan darah di dalam tubuhnya untuk menyerap aura darah mengamuk. Dia merasa seolah-olah darahnya mendidih sepanas lava. Sambil menahan rasa sakit yang terasa seperti pembuluh darahnya pecah, dia mulai memurnikan esensi darah di pembuluh darahnya dengan bantuan Blood Refinement Art. Waktu berlalu dengan cepat. Sehari dan 1 malam kemudian, 5 tetesan darah tembus pandang yang tampak seperti batu darah muncul dari bawah kulit telapak tangannya. 5 manik-manik esensi darah berbaring diam di telapak tangannya, jejak energi darah murni merembes keluar dari mereka. Semua murid Bloodfin Sekte akan menciptakan esensi darah kehidupan mereka sendiri setelah mencapai alam tertentu. Esensi darah kehidupan diciptakan dari darah seseorang. Mereka mengandung sejumlah besar energi darah halus yang merupakan inti dari darah seseorang. Untuk murid Sekte Bloodfin, esensi darah kehidupan memungkinkan mereka untuk melepaskan seni darah belenggu jiwa, atau membuat iblis darah dengan esensi darah mereka juga. Aktivasi Blood Escape juga membutuhkan esensi darah kehidupan. Orang bisa mengatakan bahwa esensi darah kehidupan penuh dengan keajaiban. Sebelumnya, esensi darah kehidupan yang diciptakan Qin Lai semuanya telah dicampur ke dalam esensi kehidupan dari 6 tubuh roh besar yang telah berevolusi menjadi roh Void dan Chaos. Sekarang setelah ke-6 roh kekosongan dan kekacauan telah berhasil lahir, dia akhirnya bisa memperbaiki esensi darah kehidupan baru yang dapat digunakan untuk mengaktifkan seni rahasia Sekte Fin Darah selama saat-saat kritis. Dia membiarkan 5 esensi darah kehidupan yang dimurnikan dari darahnya untuk tetap berada di telapak tangannya untuk sementara waktu. Kemudian, dia bersiap untuk menarik mereka ke dalam tubuhnya. Wosh 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 wosh. Tiba-tiba, 5 cahaya dewa terbentang dari dalam batu nisan penyegel iblis dan melilit 5 esensi darah seperti lidah. 5 esensi darah yang dia haluskan dengan darahnya langsung ditarik ke dalam Demon Ceiling Tombstone. Dalam sekejap,
batu nisan yang seharusnya kosong mulai menampilkan rune buram dan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar megah seolah-olah sungai bintang menjadi hidup di permukaannya, mengorbit dalam pola misterius. Qin Lai terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Tiba-tiba, dia bisa mendengar panggilan-pemanggilan kuno, sunyi dan dalam dari permukaan Demon Ceiling Tombstone. Itu adalah suara iblis yang mencapai jauh ke dalam hatinya, menyebabkan jiwanya bergetar. Rune ilahi kabur yang tak terhitung jumlahnya dan bintang-bintang menari mengorbit dengan kecepatan yang mempesona. Bahasa dewa kuno dan suara iblis menyebabkan riak tak terlihat yang menyebar ke langit dan sekitarnya. Seluruh proses berlangsung selama sekitar 5-6 menit. Kemudian, rune di permukaan batu nisan perlahan menghilang, dan bahasa dewa serta suara iblis mereda hingga tidak terdengar lagi. The Demon Ceiling Tombstone mendapatkan kembali penampilan sebelumnya sementara 5 esensi darah yang muncul dari telapak tangan Qin Lai telah menghilang sepenuhnya. Qin Lai duduk di sana di atas karang, benar-benar tercengang. Dia tidak yakin dengan apa yang baru saja terjadi. Dia tidak tahu mengapa rune muncul di permukaan batu nisan, atau dari mana bahasa dewa dan bahasa iblis yang mengguncang jiwanya itu berasal. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang terkandung di dalamnya. Ada satu hal yang dia pikirkan sepertinya dia bisa mengintip rahasia yang terkandung di dalam Demon Ceiling Tombstone dengan menggunakan esensi darah kehidupannya. Dia mengerutkan kening dan merenung. Tiba-tiba, banyak kepala raksasa muncul dari laut di depan karang. Mereka adalah 8 mayat dewa. 8 mayat dewa sebenarnya muncul dengan sendirinya dari laut meskipun dia tidak memanggil mereka. 8 kepala raksasa muncul di hadapannya namun tubuh mereka tidak muncul ke permukaan. 8 mayat dewa berkedip dengan cahaya gelap yang misterius. Mereka tampak seperti mengharapkan sesuatu. Serangkaian kejadian aneh satu demi satu semakin membingungkan Qin Lai, namun keinginannya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi tumbuh. Jadi, dia terus memperbaiki esensi darah baru dengan aura darah jahat di dalam batu nisan penyegel iblis dan darahnya sendiri sebagai sumbernya. 2 hari kemudian, 11 esensi darah kehidupan muncul di kedua telapak tangannya. Sinar cahaya dewa terbang keluar dari Demon Ceiling Tombstone sekali lagi dan mengambil 11 esensi darah kehidupan. Rune bersinar ajaib yang tampak seperti sungai bintang muncul sekali lagi di permukaan batu nisan, dan berputar liar seperti pusaran bintang yang dalam dan misterius. Pada saat yang sama, bahasa dewa dan suara iblis yang dapat membuat jiwa gemetar menyebar sekali lagi seolah-olah ingin mencapai ujung langit dan tepi laut. Kejadian tidak normal ini berlangsung selama hampir 15 menit sebelum akhirnya mereda dan kembali normal. Qin Lai menunggu lama, tetapi tidak melihat sesuatu yang lebih tidak biasa. Baik Bloodfin Ten Elders maupun Sueli tidak datang untuk mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, dia mencari Mojun dari Flaming Sun Island dan yang lainnya dan memeriksa mereka untuk melihat apakah mereka merasakan sesuatu. Namun, semua orang menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa semuanya normal. Bahasa dewa dan suara iblis di dalam batu nisan penyegel iblis, bersama dengan riak aneh yang sepertinya akan menyebar ke ujung langit tidak tampak nyata bagi siapapun kecuali dia. Tidak ada orang lain di Valensun Islands yang bisa mendengar atau mendeteksi mereka. Ini membuat kebohongan Qin merasa semakin aneh. Dia tidak tahu persis apa yang baru saja terjadi, tetapi dia bisa merasakan bahwa batu nisan penyegel iblis memanggil sesuatu di dunia. Hal-hal yang dipanggil ini tampaknya terkait erat dengan 8 mayat dewa. Ini jelas dari fakta bahwa 8 mayat dewa telah muncul dengan sendirinya sambil mengenakan ekspresi penuh harap di wajah mereka. Namun, dia masih tidak tahu apa bahasa dewa dan suara iblis di dalam Demon Ceiling Tombstone memanggil 8 dewa mayat. Melihat bahwa kultus Fudo Hitam dan 3 keluarga besar akan segera tiba, dia berhenti menciptakan esensi darah kehidupan dan untuk sementara menyingkirkan batu nisan penyegelan iblis. 8 mayat dewa melihat ke arah langit yang kosong lagi saat batu nisan penyegel iblis dimasukkan kembali ke dalam cincin spasial. Kemudian, mereka tenggelam ke dasar laut sekali lagi. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Qin Lai tahu bahwa sesuatu mungkin melangkah jutaan kilometer dan datang dalam waktu dekat. Ini hanya tebakan dan spekulasi yang dia bentuk dari bahasa dewa dan suara iblis di dalam batu nisan penyegel iblis dan panggilan yang dikirimkannya. 7 hari kemudian, Xing Yu Miao berhasil memasuki alam nirvana setelah menyempurnakan sisa-sisa elit kuno dan menyerap kekuatan logam di dalamnya. Sehari kemudian, Xing Shengnan juga menerobos ke tahap tengah dari alam fragmentasi. 2 hari lagi berlalu, dan Lang Xie juga naik ke tahap akhir dari rilem pemenuhan. Menghadapi Black Fudo Cult dan tekanan menakutkan dari 3 keluarga besar dan kesulitan yang datang, Xing Yu Miao, Xing Shengnan dan Lang Xie semuanya menunjukkan bakat luar biasa mereka dan menembus batas mereka.
Blood Finsect dan praktisi bela diri dari Gold Sun Island semuanya termotivasi oleh terobosan mereka selanjutnya. 3 hari lagi telah berlalu, dan pasukan Gold Sun Island dan Blood Finsect berkumpul bersama di 3 pulau kecil yang duduk bersebelahan. Sekarang, mereka telah menerima informasi konkret bahwa Black Fudo Cult dan 3 praktisi bela diri keluarga besar akan tiba sehari kemudian. Semua orang mengumpulkan kekuatan mereka dan menunggu hal yang tak terhindarkan. Di lembah bernama Thunder's Roar, nenek moyang Terminator berkultivasi keras seperti biasa. Setiap gumpalan kesadaran jiwanya terjerat dengan untaian petir yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan seluruh lembah mengaum dengan marah seperti dewa guntur. Keretakan spasial yang jelas dan terlihat muncul di dalam lembah, dan bola jiwa halus milik Nan Zengtian sebenarnya muncul dari celah spasial. Itu adalah salah satu fragmen jiwanya. Fragmen jiwa langsung bergabung dengan jiwa utamanya seperti aliran yang mengalir ke laut. Nan Zengtian membuka matanya dan merenungkan dengan tenang tentang pesan tiba-tiba dari jiwanya. Tak lama, Lei Yan datang dari luar lembah dan berdiri dengan hormat di bawah platform guntur. Dia bertanya, "Untuk apa kamu memanggilku, kakak senior? Apakah Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar akan menyerang Kepulauan Matahari Jatuh dan memulai perang yang menentukan melawan Blood Finsect?" Nenek moyang Terminator mengerutkan kening. "Itu harus terjadi hari ini atau besok." Lei Yan mengangguk. "Kirim pesan ke Guan Xian dan katakan padanya bahwa anak bernama Qin Lai di Blood Finsect adalah murid langsungku." Nenek moyang Terminator memerintahkan langsung. "Hah, kakak senior, ini, sepertinya melanggar aturan." Lei Yan tersenyum kecut. "Aturan?" Forevator Terminator menyeringai dan tertawa terbahak-bahak, "Bodoh amat dengan aturan. Siapapun yang memiliki tinju terbesar di tanah kekacauan adalah aturannya. Jangan khawatir tentang apapun dan beritahu Guan Xian bahwa Qin Lai adalah murid langsung saya. Aku akan tertarik untuk mengetahui apakah ada orang di Black Fudo Cult atau 3 keluarga hebat yang cukup bodoh untuk menyakitinya." Ini, Lei Yan merasa sakit kepala datang. Paus Black Fudo Cult, Jiang An, bukanlah orang yang lemah. Jiang An, Nan Zengtian terkekeh aneh, "Saya sangat ingin bertemu dengannya jika dia muncul." Selama beberapa tahun terakhir dia telah bersembunyi di dalam Black Fudo Cult. Tenun Dewa tahu berapa banyak plot licik dan intrik. Aku belum pernah bertemu dengannya sekalipun saat aku menjelajahi arus ruang yang kacau. Aku sebenarnya bermasalah karena dia tidak menunjukkan wajahnya. Pemuja Fudo Hitam saat ini bersekutu dengan 3 keluarga besar. Tidak perlu bagi kita untuk terlibat dalam hal ini. Lei Yan menambahkan. 3 keluarga besar, wajah Nan Zengtian dipenuhi dengan penghinaan. Mereka bukan apa-apa di hadapan kekuatan peringkat perak asli bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Mereka tidak lain hanyalah badut yang lewat. "Kakak senior, apakah Anda yakin kami ingin mengirim pesan ini?" Lei Yan mengkonfirmasi lagi. "Kirim pesan itu ke Guan Xian sekarang." Nan Zengtian berkata dengan tidak sabar. Baiklah. Lei Yan berkata tanpa daya. Jauh di dalam laut, di atas kapal besar, Guan Xian tiba-tiba menghancurkan kristal pesan dengan wajah gelap. "Ada apa, instruktur?" seorang tetua Black Fudo Cult bertanya dengan hati-hati. "Nan Zengtian meminta seseorang untuk mengirim pesan kepadaku, mengatakan bahwa Qin Lai dari Sekte Darah Iblis adalah murid langsungnya." Guan Xian berkata menakutkan. "Qin Lai apakah dia junior yang membawa sisa-sisa elit kuno keluar dari makam dewa?" Orang itu telah cukup terkenal baru-baru ini, dan dikatakan bahwa dia sangat mampu, karena dia mampu mengalahkan semua lawan di dalam makam dewa sambil menderita sedikit atau tanpa kerugian. Jika orang ini selamat, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Penatua berseru kaget. "Apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang ini?" Guan Xian mendengus dingin. Setelah merenung sejenak, dia meletakkan formasi rahasia saat cahaya hitam berkumpul di dalam pupilnya. Dia menghubungi Paus Black Fudo Cult dengan jiwanya. Di dalam formasi, banyak serangga Fudo muncul dan mengepakkan sayapnya dengan cara yang aneh. Mereka mengirimkan pesan melintasi ribuan kilometer jarak ke Black Fudo Cult. Setelah itu, Guan Xian menunggu balasan dengan sabar. Selusin detik kemudian, pesan tersembunyi dan samar ditransmisikan kembali dari formasi rahasia. Guan Xian menyipitkan matanya dan mendengarkan sejenak. Kemudian, dia menghela nafas. Paus berkata bahwa kita akan membiarkan Qin Lai hidup untuk saat ini sampai makhluk Fudo pertama benar-benar pulih. Bahkan Paus tidak mau berbenturan langsung dengan Nan Zengtian. Tetua berseru. Untuk saat ini, Nan Zengtian masih menjadi praktisi bela diri nomor 1 di tanah kekacauan. Guan Xian juga tampak tak berdaya. Kultus Fudo Hitam, rawa racun segudang. Rawa racun segudang telah selamanya diselimuti awan racun pelangi. Tumbuhan pemakan manusia tumbuh di sana,
dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di dalam airnya yang berwarna-warni. Ada sangkar besi hitam tergantung dari pohon abu-abu coklat yang ditutupi duri. Di masing-masing, 1 hingga 3 praktisi bela diri terbuka bisa dilihat. Ada perempuan dan laki-laki dari tingkat budidaya yang berbeda. Mereka semua berteriak saat mereka menahan rasa sakit yang menusuk tulang. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa tampaknya ada makhluk hidup yang bergerak di bawah kulit mereka seolah-olah sedang memakan jeroan mereka. Di rawa segudang racun ini, ada ratusan pohon seperti itu, hampir 1000 kandang, dengan lebih dari 2000 orang di penjara di dalamnya. Kadang-kadang, serangga Fudo yang ganas dan buas akan terbang keluar dari tubuh seorang praktisi bela diri. Itu adalah serangga Fudo yang baru saja lahir. Serangga Fudo menggunakan darah dan daging praktisi bela diri sebagai makanan. Mereka menggunakan energi dan jiwa praktisi bela diri untuk mendapatkan kecerdasan yang luar biasa. Ketika mereka terbang keluar, semua dalam praktisi bela diri termasuk usus dan otak telah habis dikonsumsi. Kelahiran serangga Fudo berarti kematian total seorang praktisi bela diri, hanya sekantong kulit yang tertinggal di kandang. Serangga Fudo yang baru lahir kemudian akan melompat ke rawa yang direbus dengan air beracun dan mengeluarkan lolongan yang memekakkan telinga, yang membuat serangga Fudo tertarik. Mereka yang baru lahir segera mulai melawan orang lain dari jenis mereka. Di kolam yang berisi racun besar, puluhan serangga Fudo menggigit dan berkelahi, saling memakan. Pada akhirnya, hanya serangga Fudo terkuat yang telah memakan tubuh semua serangga lainnya yang akan bertahan dalam putaran pertempuran ini. Serangga Fudo ini akan menjadi serangga yang dianggap berguna oleh Black Fudo Cult dan, menggunakan seni rahasia, akan bergabung dengan murid-murid mereka, menghubungkan daging dan jiwa mereka. Setiap murid Black Fudo Cult akan menggunakan darah mereka untuk memelihara serangga Fudo yang selamat dari Battle Royale yang mengerikan. Pada saat ini, jauh di dalam rawa segudang racun, tubuh leluhur Fudo yang telah meninggalkan makam dewa melayang dengan anggota tubuhnya menghadap ke langit di atas bagian hijau rawa. Di dalam rawa, asap beracun hijau berbahaya melayang di udara. Itu menarik serangga Fudo terkuat yang baru lahir yang selamat dari seleksi dan menyebabkan serangga di dalamnya menjadi gila. Lusinan serangga Fudo langka dan aneh terbang keluar, melolong saat mereka menyerbu ke sana, seperti serigala yang mencium bau darah segar. Mereka dengan marah mengunyah tubuh progenitor Fudo. Namun, meskipun dikonsumsi, mata progenitor Fudo bersinar dengan bayangan jiwa mini dari Viridian Blood Tot. Segera setelah itu, tubuh serangga Fudo yang memakan tubuh leluhur Fudo mulai layu. Beberapa saat kemudian, daging leluhur darah tampak terbelah dan menciptakan mulut tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menelan serangga Fudo itu. Kemudian, dari leher, pusar, perut, dan pinggang progenitor Fudo terdengar suara mengunyah yang menggelitik. Tampaknya ada banyak gigi tajam yang bergerak serempak di dalam progenitor Fudo. Saat lusinan serangga Fudo habis dimakan, bayangan jiwa Viridian Blood Tot di mata progenitor Fudo menjadi jelas. Pada saat ini, leluhur Fudo memulai pemanggilan jiwa. Orang tua berjubah hitam setipis batang bambu tiba-tiba muncul dengan ekspresi gelap. Dia duduk menghadap progenitor Fudo. Benang cahaya gelap keluar dari mata progenitor Fudo dan menenun karakter yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh berbagai serangga Fudo, yang kemudian mengalir ke orang tua itu. Setelah melanjutkan ini selama beberapa menit, leluhur Fudo melayang kembali di atas rawa untuk terus memikat serangga Fudo dan mengumpulkan kekuatan. Setelah mencerna berbagai serangga Fudo lagi, dia akan duduk, dan menuangkan sebagian dari warisan dan pengetahuan ke orang tua kurus itu. Orang tua kurus itu adalah paus dari Black Fudo Cult, Jiang An. Setelah menerima pengetahuan dan warisan dari leluhur Fudo sekali lagi, tubuh Jiang An melintas, muncul di aula Dewa Fudo. Paus, dua bersaudara, Gong Ye Zuo dan Gong Ye King, memanggil dengan lembut dari samping. Gong Ye Zuo dan Gong Ye King, masing-masing gemuk dan kurus, adalah saudara kembar dan dua wakil paus dari Black Fudo Cult. Keduanya melayani Jiang An sejak usia muda dan sangat setia kepada Jiang An, menjadi pembantunya yang paling terpercaya selama bertahun-tahun. Dia bahkan mempercayakan kedua bersaudara itu untuk mengelola Black Fudo Cult dan semua urusannya. Apa itu? Jiang An duduk. Benang-benang cahaya menakutkan melintas di matanya. Itu adalah kenangan dan warisan dari leluhur Fudo yang dia pahami. Ketika Paus menerima warisan, Guan Xian mengirim pesan dan memberitahu kami bahwa Nan Zhengtian mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa bocah sekte iblis darah ini, Qin Lai, adalah murid langsungnya. Guan Xian meminta saranmu. Gong Ye Zuo membungkuk sedikit. Aku menjawabnya dan menyuruhnya untuk sementara menyelamatkan nyawa bocah itu agar tidak merusak hubungan kita dengan Nan Zhengtian. Wajah Jiang An menjadi gelap. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, kamu benar melakukan ini.
Gong Ye Zuo dan saudaranya menundukkan kepala. Nan Zhengtian sudah berada di puncak alam abadi. Altar jiwa 3 tingkatnya adalah yang paling lengkap, tanpa penyok. Untuk memasuki Void Realm, dia bersedia melawan siapapun di Land of Chaos yang merupakan lawannya untuk menemukan sepotong peluang untuk terobosan. Tatapan Jiang An dalam, tatapannya serak dan rendah. Saya juga memiliki altar jiwa 3 tingkat, tetapi tidak sestabil miliknya, dan juga memiliki retakan kecil. Jika aku bertarung melawannya sekarang, kemungkinan besar aku akan kalah. Gong Ye Zuo dan saudaranya terus menundukkan kepala dan tetap diam. Namun, setelah saya sepenuhnya memahami warisan dari leluhur Fudo dan ketika makhluk Fudo pertama telah pulih, bahkan jika Nan Zhengtian tidak mencari saya masih akan pergi kepadanya untuk meminta pertempuran, kata Jiang An dengan tenang. Paus, kami menerima kabar bahwa Jiang Zuze telah meninggalkan benua celah surgawi, kata Gong Ye King. Mata Jiang An menjadi gelap. Sesaat kemudian, dia berkata, dari Sekte Bloodfiend saat ini, Jiang Zuze adalah ancaman terbesar. Orang ini telah bersembunyi selama bertahun-tahun di antara orang-orang barbar timur. Dia telah mengumpulkan banyak kekuatan secara rahasia dan tidak boleh diremehkan. Lalu kita, Gong Ye Zhou bertanya. Ya, melakukan perjalanan. Jiang An memerintahkan. Kedua bersaudara itu terkejut. Aku baru saja memberitahumu untuk tidak meremehkan Jiang Zuze. Jiang An mendengus. Jika saya tidak salah, Jiang Zuze yang sekarang seharusnya sudah selesai membangun altar jiwa tingkat kedua. Ekspresi Gong Ye Zuo dan saudaranya berubah. Di Sekte Bloodfiend masa lalu, Sueli dan Jiang Zuze memiliki bakat yang luar biasa. Jika dua rekan murid ini tidak memilih jalan yang berbeda dan memiliki perbedaan pendapat di antara mereka yang menyebabkan konflik batin di Bloodfiend Sect, kita tidak akan menemukan kesempatan untuk menghancurkan Bloodfiend Sect dalam satu pukulan. Ekspresi Jiang An serius. Dalam pandangan saya, Jiang Zuze lebih menakutkan daripada Sueli. Hal ini terlihat dari kemenangan Jiang Zuze dan Sueli yang terjebak selama 1000 tahun. Jiang Zuze dapat melakukan apa saja untuk mengejar kekuasaan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Sueli. Juga, jalan yang telah dipilih Jiang Zuze, mengkonsumsi darah manusia untuk mengumpulkan kekuatan dengan cepat dan meningkatkan kultivasinya, adalah apa yang menakutkan tentang Sekte Fiend Darah. Tahun itu, alasan saya dapat membujuk pasukan perak utama untuk berpartisipasi dalam pembantaian Sekte Fiend Darah adalah karena semua orang dapat melihat bahwa jika Jiang Zuze menggunakan metode itu untuk mengembangkan Sekte Fiend Darah akan mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami dalam waktu yang sangat singkat, Jalan yang dipilih Jiang Zuze adalah metode ekstrim, tetapi itu dapat memperkuat Sekte Fiend Darah secepat mungkin. Tidak ada yang ingin melihat Bloodfiend Sect yang sudah kuat menjadi tak terbendung dan mendominasi semua pasukan peringkat silver. Inilah sebabnya mengapa semua orang dengan cepat mencapai kesepakatan dan menghancurkan Sekte Iblis Darah sebelum mereka menyelesaikan konflik batin mereka. Setelah penjelasan Jiang An, Gong Ye Zuo dan saudaranya menilai kembali Jiang Zuze, dan sekarang menganggapnya sebagai seorang ahli pada tingkat yang sama dengan mereka. Tanah kekacauan itu luas, tetapi tidak banyak yang benar-benar memiliki kekuatan, kemampuan, ambisi yang cukup untuk menyerahkan segalanya demi kesuksesan, bahkan moral mereka. Jiang An menarik napas. Tapi Jiang Zuze adalah salah satunya. Jika dia memasuki tahap akhir alam abadi, dan berhasil membangun altar jiwa 3 tingkat, dia akan menjadi lebih merepotkan daripada Forefather Terminator, Nan Zhengtian. Bagaimana dengan Sueli? Gong Ye Zuo bertanya. Sueli, Jiang An menggelengkan kepalanya. Mungkin dia bisa menjadi ancaman di masa lalu, tetapi setelah dia jatuh cinta pada Mo Lingye dan memiliki seorang putri, tidak lagi. Sueli memiliki sesuatu untuk dikhawatirkan, sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Jiang Zuze berbeda. Dia hanya memiliki putranya, Jiang Tianxing untuk mendapatkan kepercayaan dari orang barbar timur. Baginya, putra hanyalah bidak catur yang bisa ditinggalkan kapan saja. Jadi, Jiang Zuze lebih menakutkan daripada Sueli. Dipahami. Saudara-saudara Gong Ye menjawab, sepenuhnya yakin. Lembah Bulan Biru. Kuali tembaga berkaki 3 diisi dengan cairan obat yang terbuat dari 36 jenis tumbuhan. Tubuh kurus Miao Tai berendam dalam cairan obat. Saat kekuatan obat yang kental meresap ke dalam darah dan dagingnya, dia perlahan pulih dari luka-lukanya. Ada 6 klan keluarga Miao di sekitar kuali besar yang sesekali menambahkan ramuan baru dan disajikan dengan penuh perhatian. Kamu selalu tidak mendengarkan. Miao Meiyu memperhatikan sebentar sebelum menghela nafas ringan. Qin Lai itu adalah murid langsung dari Bloodfiend Sect, dan tampaknya memiliki hubungan dengan Forefather Terminator. Anda jelas tidak cocok untuknya, mengapa harus keras kepala mengapa melawan jiwanya? Di dalam kuali, ekspresi Miao Tai gelap. Aku tidak peduli siapa dia.
Karena dia berani menentang Blue Moon Valley, aku akan membunuhnya. Dengan bakatmu, kamu pasti menjadi anggota inti dari Illusory Demon Sect di masa depan. Tidak ada alasan untuk berdebat dengan seseorang seperti Qin Lai. Kultus Fudo Hitam, 3 keluarga, ada banyak orang yang menganggapnya merusak pemandangan. Secara alami, akan ada orang yang akan berurusan dengannya, tidak perlu membuang usaha, desak Miao Meiyu. Sekte Iblis Darah. Ini semua Sekte Iblis Darah. Ekspresi Miao Tai berubah menjadi ganas. Di masa lalu, Sekte Iblis Darahlah yang menekan keluarga Miao di benua bencana surgawi sehingga keluarga Miao tidak berhasil menjadi kekuatan perak. 1000 tahun yang lalu, keluarga Miao akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi kekuatan perak setelah beberapa generasi bekerja keras, dan Sekte Iblis Darah keluar lagi. Jika Sekte Bloodfin tidak mati, penghinaan keluarga Miao kita tidak akan pernah terhapus. Kamu tidak perlu khawatir apakah Sekte Bloodfin akan mati atau tidak. Tetap dan pulih dari lukamu. Miao Meiyu menatapnya dalam-dalam dan kemudian berbalik untuk pergi sambil menghela nafas. Di dalam kuali besar, Miao Tai sesekali melolong saat daging yang diresapi oleh cairan obat merasakan sakit yang menusuk. Lama kemudian, ketika Miao Tai kembali tenang, matanya memancarkan kebencian ketika dia berkata, orang lain tidak tahu di mana Sekte Bloodfin berada, tapi aku tahu di mana kamu bersembunyi selama 1000 tahun. Sebagai murid dari Illusory Demon Sekte, dia telah menguping para tetua dan mempelajari tempat persembunyian Bloodfin Sect. Dapatkan Jiang Yan, kupu-kupu malam itu, di sini. Miao Tai tiba-tiba berkata. 3 anggota keluarga Miao ragu-ragu sebelum pergi dengan enggan. Setelah beberapa saat, ketiganya menganiaya seorang ibu muda dengan rambut longgar di depan kuali besar. Wajah sipir muda tertutup tanah, pakaiannya berantakan, matanya redup. Dia jelas telah melalui siksaan yang tidak manusiawi. Tiba-tiba memfokuskan kembali dan melihat Miao Tai berendam di kuali besar, dia segera tertawa senang. Hahaha, Miao Tai, jadi bahkan kamu punya hari ini. Iblis sepertimu harus selamanya tinggal di kuali obat dan tidak akan pernah keluar. Jiang Yan telah ditangkap oleh Miao Tai yang kembali dari Illusory Demon Sect ke Blue Moon Valley ketika melarikan diri setelah Master Pavilion Laut Surgawi Jiang Hao, ayahnya, gagal menyerang Pulau Gold Sun dan dibunuh oleh Sing Brothers dan 8 orang, mayat dewa. Miao Tai dengan mudah menangkap Jiang Yan dan berulang kali mempermalukannya selama beberapa hari. Dia mengubah putri masa lalu dari Master Pavilion Laut Surgawi menjadi mainan pribadinya. Kupu-kupu malam, Pavilion Laut Surgawi Anda benar-benar hilang, Xiangxi dan Sekte Iblis Darah merampok Pavilion Laut Surgawi hingga bersih. Tidak ada yang tersisa untuk keluarga Jiang Anda. Adikmu ditangkap oleh keluarga Miao ketika dia melarikan diri. Jika kamu ingin saudaramu selamat, lakukan sesuatu untukku. Miao Tai tersenyum dingin. Hanya ada satu bibit kecil yang tersisa dari jantan keluarga Jiang Anda. Jika Anda ingin dia hidup, patuhi. Setan, kamu iblis. Jiang Yan berteriak. Lepaskan adikku. Aku mohon, lepaskan saudaraku. Anda bisa apa saja untuk saya. Tolong lepaskan dia. Berikan batu transmisi yang kami temukan dari Pavilion Laut Surgawi kepadanya. Batu transmisi dengan tingkat seperti itu jelas merupakan apa yang digunakan Pavilion Laut Surgawi untuk berkomunikasi dengan utusan Black Fudo Cult. Kupu-kupu malam ini telah merekam dan menyampaikan informasi untuk Jiang Hao sebelumnya. Dia pasti tahu bagaimana cara berhubungan dengan Guan Xian. Miao Tai memerintahkan dan kemudian menatap Jiang Yan. Dia menggeram dan berkata, kamu pasti ingin Sekte Fin Darah membayar haha, lalu ceritakan beberapa hal untukku pada Guan Xiang. Katakan padanya bahwa Bloodfin Sect ada sebelum tanah dewa terkubur, dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Ingat, kamu mengatakan semuanya, itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu bersumpah untuk melepaskan saudaraku. Jiang Yan menggerutu. Aku bersumpah. Miao Tai mendengus dingin. Oleh karena itu, di bawah tatapan Miao Tai, Jiang Yan mengambil batu transmisi dan menyampaikan pesan sesuai permintaan Miao Tai. Setelah dia selesai melakukan semua ini, Miao Tai mulai tertawa terbahak-bahak dan ekspresi senang. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, bahwa dia pergi. Apa yang harus dilakukan? Seorang anggota keluarga Miao bertanya. Kirim dia ke bawah untuk melihat kakaknya. Miao Tai mendengus dingin. Miao Tai, Anda berbohong kepada saya. Anda tidak akan memiliki kematian yang baik. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Jiang Yan berteriak saat dia diseret oleh 3 anggota keluarga Miao menjadi rambutnya. Kapal besar itu bergerak di laut dalam. Guan Xian sedang berbicara dengan Xiaozi dan 2 orang lainnya. Dia memerintahkan mereka untuk mengambil bagian dari kelompok dan memutar ke Pulau Gold Sun untuk membunuh semua praktisi bela diri yang tersisa di Pulau Gold Sun. Pada saat ini,
seorang praktisi bela diri di bawah pelayanannya buru-buru datang dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya dengan suara rendah. Guan Xiang mendengarkan dengan tenang. Setelah menikmatinya, dia berkata, saya baru saja menerima berita bahwa lokasi spesifik yang disembunyikan Sekte Bloodfin selama ribuan tahun ini telah dikonfirmasi. Para pemimpin dari 3 keluarga menjadi waspada. Dalam 1000 tahun ini, Black Fudo Cult dan ketiga keluarga tidak pernah menyerah untuk mengejar Bloodfin Sect. Mereka telah mengunci pegunungan dengan diameter 10.000 mil setelah mencari selama bertahun-tahun. Namun, mereka tidak pernah menemukan lembah gunung tempat Bloodfin Sect bersembunyi. Hentikan kapal untuk sementara. Setelah Sueli dan 10 tetua Bloodfin keluar, seharusnya tidak ada orang kuat yang tersisa di tempat persembunyian Bloodfin Sect. Guan Xiang membelai janggutnya dan tersenyum muram. Pemuja Fudo Hitam dan kalian 3 kelompok masing-masing akan mengirim praktisi bela diri Nirvana Realm dan pertama-tama menjaga bagian belakang sebelum kita melangkah ke Setting Sun Islands. Saat kita memasuki Setting Sun Islands, kita bisa memberi anggota Bloodfin Sect sesuatu yang menarik untuk dilihat untuk mereka nikmati sebelum mati. Xiahou Zi dan yang lainnya tertawa. Oleh karena itu, para penyerbu yang dapat mencapai Setting Sun Islands tepat waktu tiba-tiba berhenti. Beberapa artefak roh terbang diam-diam pergi. Pengaturan Pulau Matahari. Qinlai dan praktisi bela diri dari Bloodfin Sect dan Gold Sun Island berkumpul di 3 pulau terdekat, menunggu Black Fudo Cult dan 3 keluarga tiba. Hari-hari berlalu, dan para penyerbu Black Fudo Cult dan 3 keluarga tidak muncul. Itu tidak benar. Dari informasi kami, Blood Fudo Cult dan 3 keluarga seharusnya datang kemarin. Alis Xing Yuyuan berkerut dalam. Semua orang memiliki ekspresi gelap. 2 hari lagi berlalu. Tak satu pun dari kapal-kapal dari Black Fudo Cult dan 3 keluarga yang seharusnya datang sejak lama muncul. Praktisi bela diri Bloodfin Sect dan Gold Sun Island yang telah menunggu selama ini tidak rileks dan hati mereka semakin berat. Perasaan mengetahui musuh akan datang tetapi tidak tahu kapan mereka akan muncul membuat banyak orang tertekan. Pada hari ini, Mo Jun dari Bloodfin Ten Elders tiba-tiba berkata, 3 hari, Little Bay belum mengirim pesan. Di masa lalu, dia akan mengirim pesan dari lembah setiap 2 hari. Ini sedikit tidak biasa. Putranya Mo Bei tidak datang kali ini. Dia telah tinggal kembali di tempat persembunyian Bloodfin Sect dan akan mengirim pesan setiap 2 hari. Di lembah gunung tempat Bloodfin Sect bersembunyi, ada banyak wanita, dan orang lemah yang tidak bisa bertarung. Keturunan dari 10 tetua Bloodfin yang tidak memiliki bakat bela diri ada di antara mereka, dan banyak dari murid yang telah dikejar oleh Black Fudo Cult dan 3 keluarga yang telah kehilangan kemampuan mereka setelah terluka parah dan hanya bisa eksis sebagai manusia. Alasan mengapa orang-orang itu tidak ikut adalah karena mereka tidak memiliki kekuatan ofensif. Lembah gunung itu hanya diketahui oleh anggota Bloodfin Sect dan beberapa tetua dari Illusory Demon Sect, secara teoritis, seharusnya tidak bocor, kata Hong Bowen sambil menggelengkan kepalanya. Jika tidak ada kecelakaan, Little Bay tidak akan mengirim pesan apapun selama 3 hari. Dia bukan orang seperti itu. Ekspresi Mo Jun semakin buruk. Semua praktisi bela diri dari Bloodfin Sekte merasakan hati mereka di udara ketika mereka mendengar ini dan memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Kakak, sementara kami pindah ke sini, Pulau Gold Sun, kami masih memiliki beberapa klan di sana. Seru Xing Yuyuan. Ekspresi Xing Yumia menjadi gelap. Tunggu 2 hari lagi, Sueli memaksa keluar. Qinlai, Mo Hai, Song Tingyu dan yang lainnya berdiri bersama. Ekspresi mereka muram saat mereka mendengarkan percakapan antara Bloodfin Sect dan Gold Sun Island. Sebagai pengamat, melalui kata-kata Moju dan Xing Yuyuan, mereka menduga bahwa lembah gunung yang kehilangan kontak dan Pulau Gold Sun kemungkinan besar akan mengalami kemalangan. Di Gunung Pedang Surgawi, saya mendengar seseorang berbicara tentang bagaimana kultus Fudo hitam membesarkan serangga Fudo. Aku dengar bayi serangga Fudo memakan orang yang masih hidup. Mo Hai menghela nafas. Orang-orang itu berasal dari faksi yang merupakan musuh dari Black Fudo Cult, mereka akan dipenjarakan di rawa segudang racun setelah ditangkap hidup-hidup. Teror dan rasa sakit yang dirasakan oleh orang-orang ini sebelum kematian bahkan lebih menakutkan dan mengerikan daripada praktisi bela diri yang darahnya diminum oleh Jiang Zuze. Jika Jiang Zuze dari Bloodfin Sect dikatakan sebagai iblis yang tidak ortodoks, maka metode yang digunakan Black Fudo Cult untuk membesarkan serangga Fudo bahkan lebih tidak manusiawi. Ketika saya memiliki racun Fudo, setiap hari, jiwa dan vitalitas saya hilang. Aku bisa dengan jelas merasakan kedatangan kematian. Teror semacam itu, bahkan memikirkannya sekarang, saya akan gemetar dan merasa tidak aman, kata Song Tingyu lembut.
Kau sedikit lebih baik. Saya pernah berpikir bahwa saya akan terkorosi oleh racun Fudo sampai mati, kata Xie Jingxuan dengan tenang. Qin Lai menatapnya dalam-dalam. Di makam dewa, keduanya terkena racun Fudo. Xie Jingxuan mendapatkannya sedikit lebih awal. Bahkan dia sempat berpikir bahwa Xie Jingxuan telah mati karena racun dan dia tidak akan pernah melihat Xie Jingxuan lagi. Xie Jingxuan telah berhasil bertahan hidup dengan mata air kehidupan yang rusak. Pada saat itu, di bawah siksaan serangga Fudo, Qin Lai tidak bisa membayangkan rasa sakit yang dia alami karena vitalitas dan kekuatan jiwanya dikonsumsi. Alasan Sister Tingyu dan saya memilih untuk tetap tinggal adalah karena kami berharap untuk membunuh lebih banyak murid Black Fudo Cult. Dengan setiap orang yang saya bunuh, rasa sakit yang pernah saya alami akan berkurang seutas benang, kata Xie Jingxuan dengan dingin. Dari nada tenangnya, semua orang bisa merasakan kebencian yang mendalam. 3 hari berlalu, tapi Mo Bei masih belum mengirim pesan apapun kepada mereka. Pulau Gold Sun masih benar-benar terlibat dalam keheningan yang mematikan. Sekarang, bahkan orang yang paling optimis pun telah menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada tanah Bloodfin Sect yang telah tertidur selama 1000 tahun dan Gold Sun Island. Tebakan mereka dengan cepat dikonfirmasi. Pada hari keempat, kultus Fudo Hitam dan kapal 3 keluarga besar dan banyak burung luan dan burung phoenix buatan raksasa akhirnya muncul dari awan yang jauh. Sebuah cermin raksasa yang tampak seperti terbuat dari air danau yang jernih menjulang dari artefak roh terbang yang berbentuk seperti burung luan. Itu tergantung tinggi di atas setting Sun Islands. Suara dingin dan sedingin es Guanxian berdering pada saat ini, permisi, dan maaf telah membuat kalian semua menunggu. Perjalanan kami berjalan sedikit lebih lambat dari yang kami kira. Tapi kami tidak bermalas-malasan saat kami pergi, hehe. Kami memiliki beberapa gambar untuk dibagikan kepada Anda semua. Berdiri tinggi di atas langit, Guanxian terkekeh dengan nada aneh dan menjentikkan jarinya sekali di samping cermin. Sebuah gambar terang tiba-tiba mengedipkan mata dari dalam cermin yang sejernih air danau. Setiap orang di dalam cermin itu tampak sangat jernih. Gambar pertama yang ditampilkan adalah Gold Sun Island. Itu adalah pulau raksasa yang mandi di bawah sinar matahari sore. Banyak bangunan batu yang megah dan beberapa klan keluarga Sing berada di pulau itu. 7 praktisi bela diri rilem fragmentasi tahap akhir berpakaian sebagai anggota dari 3 keluarga besar meraung keras dan muncul tiba-tiba di pulau itu seperti dewa jahat. Pembantaian brutal segera terjadi. Kemanapun 7 praktisi bela diri pergi, semua cabang keluarga Sing dan praktisi bela diri Pulau Gold Sun hancur berkeping-keping. Darah menghujani Pulau Gold Sun saat mayat-mayat dibiarkan terpenggal kemanapun mereka pergi. Pembantaian hanya berlangsung selama 1 jam. Setelah itu, tidak ada lagi satu orang pun yang hidup di seluruh Pulau Matahari Emas. Jika seseorang melihat dari dekat ke cermin, mereka akan menemukan bahwa gedung-gedung megah juga telah runtuh. Pulau Gold Sun hampir rata dengan tanah. Xing Yan, Xing He, Xing. Di Kepulauan Matahari Terbenam, mata Xing Yuyuan, Xing Shengnan dan banyak klan keluarga Xing lainnya berubah menjadi merah karena marah. Mereka menggigit bibir mereka begitu kuat sehingga mereka mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. Tetapi bahkan itu tidak cukup untuk menggambarkan emosi mereka. Xing Yao gemetar seperti nyala lilin yang ditiup angin. Ketakutan yang mendalam muncul di dalam matanya. Saat ini, setiap klan keluarga Xing memiliki perasaan bahwa kengerian yang terjadi 1000 tahun yang lalu akan terulang sekali lagi. 1000 tahun yang lalu, Sekte Fudo Hitam juga dan 3 keluarga besar yang telah menyerang keluarga Xing, mengambil banyak nyawa dan membantai para ahli mereka. Adegan mimpi buruk saat itu telah menjadi iblis di hati Xing bersaudara. Mereka tidak bisa menahan kesedihan dalam kesedihan setiap kali sunyi di malam hari. Sekarang, kesedihan yang pernah menimpa keluarga Xing terulang kembali di Pulau Gold Sun. Meskipun klan keluarga Xing di Pulau Gold Sun hanyalah cabang dari keluarga Xing, dan meskipun jumlah mereka tidak banyak, semua klan keluarga Xing masih menangis sedih saat mereka menyaksikan mereka dibantai satu demi satu. Wajah Xing Yumiao pucat pasi, dan matanya sedingin es. Dia terengah-engah saat dia berjuang untuk mendapatkan kembali ketenangannya lagi dan lagi. Itu adalah idenya untuk meninggalkan bagian dari klan keluarga Xing di Pulau Gold Sun. Pulau itu memiliki banyak bangunan yang dengan susah payah dibangun oleh keluarga Xing, dan ada banyak tambang yang beroperasi dan kebun ramuan roh di tempat itu. Semua sumber daya ini perlu dijaga, atau kekuatan di sekitarnya bisa saja datang dan memberikan pukulan telak ke Pulau Gold Sun. Menurut pendapat Xing Yumiao, Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar pasti akan datang setelah setting Sun Islands karena mereka telah memusatkan sebagian besar kekayaan dan tenaga mereka di tempat ini. Belum lagi semua ahli Bloodfin Sect telah menempatkan diri mereka di sini juga. Selama setting Sun Islands jatuh,
Gold Sun Island akan dibersihkan dengan cepat oleh pasukan penyerang. Oleh karena itu, dia secara alami berasumsi bahwa Kepulauan Matahari Terbenam adalah target utama lawan. Dia tidak pernah berpikir bahwa musuh akan tiba-tiba mengubah arah dan membantai semua orang di Pulau Matahari Emas sebelum menyerang Kepulauan Matahari Terbenam. Xing Yumiao mengalami pukulan psikologis yang mengerikan karena ini. Pulau Emas Sun diseret ke dalam ini. Murid jahat Guan Xian bersinar dalam kegelapan saat dia berkata dengan santai, pada kenyataannya, kami tidak berencana untuk menyerang Pulau Gold Sun. Kami berencana untuk mengambil Pulau Matahari Emas secara sepintas setelah kami membantai semua makhluk hidup di Kepulauan Matahari Terbenam. Guan Xian terus menjelaskan setelah tertawa sekali, tapi yang mengejutkan kami, Putri Jiang Hao, Jiang Yan, mengirimi kami pesan dan memberitahu kami lokasi yang tepat di mana Sekte Bloodfin telah bersembunyi selama 1000 tahun terakhir. Kami harus melewati Pulau Gold Sun jika kami ingin menuju ke arah itu, jadi kami hanya membawanya keluar di sepanjang jalan. Sambil mengatakan ini, Guan Xian menunjuk cermin di sampingnya, berkata, mari kita lihat tempat lama Sekte Bloodfin. Gambar di dalam cermin besar dan terang berubah sekali lagi dan banyak adegan berdarah dan kejam secara bertahap menjadi jelas. 5 ahli alam nirvana milik Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar telah memimpin beberapa lusin ahli alam fragmentasi untuk menyerang lembah tersembunyi dengan ceroboh. Ada banyak orang tua, orang lemah dan wanita. Di dalam lembah dipenuhi genangan darah yang mengering. Mereka semua adalah orang-orang dari Bloodfin Sect. Kultus Fudo Hitam dan 3 keluarga besar membantai setiap saat-saat serangga Fudo bersiul dan memburu setiap anggota Sekte Iblis Darah di dalam lembah. Serangga Fudo menembus tubuh orang-orang itu dan memakan isi perut mereka sepenuhnya sementara mereka mengeluarkan jeritan mengerikan. Mo Bei, pria yang dilihat Qin Lai di pegunungan awan hitam memiliki beberapa serangga Fudo memasuki mata dan lubang hidungnya. Rasa sakitnya begitu mengerikan sehingga dia berguling-guling di tanah sementara pori-porinya berdarah dengan darah busuk. Tidak butuh waktu lama sebelum Mo Bei perlahan dikonsumsi sampai yang tersisa hanyalah kulit manusia. Penampilannya yang mengerikan benar-benar terlalu mengerikan untuk dilihat. Hanya dalam waktu singkat, orang tua dan orang lemah yang berjumlah hampir 1000 di dalam lembah abis dimakan serangga Fudo. Dibandingkan dengan nasib Bloodfin Sect, pembantaian yang dihadapi klan keluarga Xing di Pulau Gold Sun jelas jauh lebih berbelas kasih. Paling tidak, mayat anggota keluarga Xing masih utuh. Saat mereka melakukan tindakan berdarah dan kejam yang terjadi pada orang-orang yang dekat dengan mereka di dalam cermin, 10 tetua Bloodfin, Sueli, Mo Lingye dan banyak tetua Sekte Bloodfin tidak bisa menahan diri untuk mengaum seperti binatang buas yang menghadapi kepunahan. Mereka lebih buruk dari binatang. Mo Hai yang biasanya tenang menarik napas dalam-dalam dan berseru. Wajah Song Tingyu dan Xie Jingxuan pucat pasi. Mata mereka dingin saat aura pembunuh mengelilingi mereka berdua. Mereka berdua menderita racun Fudo sebelumnya. Ketika mereka melihat murid-murid Sekte Iblis Darah dimangsa oleh serangga Fudo satu demi satu dan mengingat masa lalu mereka yang mengerikan, mereka semua merasa marah terhadap musuh bersama mereka. Qin Lai berdiri di antara mereka dan Mo Hai. Saat dia menyaksikan adegan kejam dan berdarah yang terjadi di cermin terang yang melayang di atas langit, dia merasa seperti kegilaan dan kemarahan yang kejam akan meletus seperti gunung berapi 10.000 tahun setiap saat. Semua murid Black Fudo Cult tidak pantas disebut manusia. Saya menyesal sekarang, saya benar-benar menyesal sekarang karena saya belum menambahkan hujan korosif gelap ke dalam bom mendalam yang berkobar. Tang Siki melambaikan tinjunya dan mengatupkan giginya erat-erat. Mereka benar-benar lebih rendah dari rendah. Wajah Lian Rou sama gelapnya. Melayang di atas langit, Guan Xian dengan tenang menunjuk ke cermin yang masih memainkan kekejaman itu. Guyuran. Tiba-tiba, cermin berubah menjadi aliran jernih yang mengalir kembali ke artefak roh terbang yang berbentuk seperti burung luan. Guan Xian terkekeh sekali lagi, kami Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar telah mencari tempat persembunyian Bloodfin Sect selama 1000 tahun. Sayangnya, Illusory Demon Sekte melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda, dan kami tidak dapat memastikan di lembah mana Anda bersembunyi meskipun kami tahu bahwa pegunungan itu adalah tempat persembunyian yang Anda pilih untuk dilubangi. Semua murid Bloodfin Sekte memakai mata merah sekarang. Bahkan Mo Lingye telah kehilangan temperamen dinginnya yang biasa saat matanya bersinar dengan cahaya berdarah. Jelas bahwa kemarahannya yang sebenarnya telah muncul ke permukaan. Bisakah Anda menebak mengapa kami bisa pulang ke lokasi persis Sekte Bloodfin sebelum kami menyerang Kepulauan Matahari Terbenam? Mata Guan Xian mengejek. Ketika Jiang Yan mengirimi kami pesan menggunakan seni rahasia, dia tidak tahu bahwa batu transmisi yang kami buat oleh Black Fudo Cult akan memaparkan lokasinya kepada kami selama proses transmisi. Dari mana dia mengirimimu pesan? Mo Lingye tiba-tiba bertanya. Lembah Bulan Biru. Guan Xian terkekeh tanpa henti.
Ketika mereka mendengar ini, semua praktisi bela diri Bloodfin Sect dan Gold Sun Island sangat bergidik. Pada saat berikutnya, kebencian yang cukup kuat untuk menembus langit muncul di mata semua orang. Mengejutkan, bukan Guanxian terkekeh dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Lupakan banyak dari kalian, bahkan aku tidak menyangka bahwa keluarga Miao akan melakukan ini. Sebagai pemimpin dari 5 keluarga besar, keluarga Miao cukup setia padamu saat itu. Tapi tidak ada yang tahu bahwa keluarga Miao akan menjualmu tanpa ragu-ragu dan memberitahu kami lokasi tempat tinggal lamamu 1000 tahun yang lalu. Mereka adalah orang-orang yang memungkinkan saya untuk membersihkan bagian dari ancaman di Gold Sun Island dan Bloodfin Sect. Hehe, betapa menghiburnya, memikirkannya saja sudah sangat menghiburku. Setelah kami merawatmu, Blue Moon Valley akan dimusnahkan oleh Bloodfin Sect, dan keluarga Miao akan dicoret dari daftar 5 keluarga. Sueli mengatakan kata demi kata. Menurut saya, keluarga Miao adalah orang bijak di sini. Mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi kekuatan peringkat perak seperti keluarga Xiaohou, keluarga Lin dan keluarga Su. Guanxian tertawa ngeri, dan kamu akan benar-benar dimusnahkan. Aku akan menunjukkanmu pemusnahan. Sueli meraung. Sinar cahaya berdarah menyembur dari atas kepalanya seperti air terjun yang mengalir terbalik, menyebabkan gelombang berdarah yang melonjak ke langit. Di tengah laut berdarah, harta pamungkas Bloodfin Sect meraung marah dan memasuki medan perang. Itu melepaskan kekuatan setan dalam jumlah tak terbatas dari tubuhnya yang besar. Sueli sendiri berdiri di atas naga haus darah dan melepaskan energi darah leluhur darah yang luar biasa sepenuhnya. Sayangnya untukmu, kamulah yang telah menyatu dengan tubuh Blood Progenitor. Ini sebenarnya hal yang bagus untuk Black Fudo Cult. Guanxian tetap tenang meskipun demikian sambil menggelengkan kepalanya. Jika saudara juniormu Jiang Zuze yang telah menyatu dengan tubuh Blood Progenitor sebagai gantinya, maka orang yang akan menyerang setting Sun Islands hari ini adalah pausku dan bukan aku. Jelas bahwa Jiang Zuze jauh lebih mengancam di mata Guanxian daripada Sueli. Sama seperti Jiang An, dia juga percaya bahwa Jiang Zuze adalah orang yang paling menakutkan di seluruh sekte Bloodfin. Jika Jiang Zuze berhasil mendapatkan tubuh leluhur darah dan menyatu dengannya, lupakan Guanxian, bahkan Jiang An tidak akan bisa makan atau tidur tanpa khawatir. Apakah kamu mau mengakuinya atau tidak, Sueli, kamu lebih rendah dari saudara juniormu Jiang Zuze. Tidak mungkin bagi sekte Bloodfin untuk melampaui kejayaan mereka sebelumnya di tangan Anda. Jiang Zuze adalah harapan sejati dari Bloodfin Sect. Hehe, Guanxian terus mengejeknya. Dia tahu betul bahwa Jiang Zuze adalah iblis di hati Sueli. Sueli pasti akan kehilangan penilaiannya yang dingin dan menjadi gila jika dia menggunakan kelemahan ini untuk melawannya. Sueli terbang ke langit di bawah tatapan semua orang saat sinar cahaya berdarah keluar dari tubuhnya seperti sungai dan air terjun. Dalam sekejap, bau darah yang kental telah menyebar ke setiap sudut kepulauan matahari terbenam. Pulau-pulau itu tampak seperti diselimuti oleh cahaya berdarah. Semua Black Fudo Cult dan 3 praktisi bela diri keluarga besar memiliki perasaan menakutkan bahwa mereka dibanjiri oleh lautan darah, dan bahwa napas mereka akan tertahan. Mengaum. Naga haus darah meraung marah karena banyak jiwa naga dan cahaya berdarah bergabung untuk membentuk sejumlah besar naga berwarna darah raksasa yang tampak menyeramkan. Naga raksasa meraung dan melepaskan api ganas yang mencapai langit. Mereka menyerang dengan liar ke arah burung luan dan artefak roh terbang Phoenix dalam upaya untuk membunuh Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar yang tergantung tinggi di atas setting Sun Islands. Sueli kehilangan ketenangannya hampir seketika setelah serangkaian provokasi. Dia telah menyerang musuh dengan marah. Di sebelah Qinlai, Mo Hai dan yang lainnya, Lang Xie sedikit mengernyit dan berkata, ini tidak terlalu bagus. Sueli, oh Sueli, aku tidak percaya kamu setelah 1000 tahun tidak bisa memanggil kekuatan ahli alam abadi bahkan setelah kamu bergabung dengan tubuh leluhur darah. Guanxian benar-benar menggelengkan kepalanya, dengan mudah saat dia melihat laut berdarah membanjiri ke arahnya dan naga berdarah menyerbu dengan liar ke artefak roh terbang. Sejujurnya, kamu telah mengecewakanku. Bes-zes. Suara serangga Fudo yang mengepakkan sayapnya tiba-tiba datang dari hati Guanxian. Dalam sekejap, kain di sekitar area dadanya tercabik-cabik. Sebuah lipan bersayap 12 yang berwarna hitam pekat dan memiliki ratusan kaki tenggelam jauh di dalam hati Guanxian. Itu mengepakkan sayapnya dengan cepat dan mengeluarkan lolongan melengking. Kelabang itu hanya seukuran telapak tangan. Itu terbungkus dalam armor skala hitam pekat yang terlihat seperti ditempa dari baja halus. Sisiknya berkilau dengan kilau logam yang dingin. Kedua belas sayap itu seperti bilah tajam yang setipis sayap jangkrik. Mereka memberikan perasaan bahwa mereka tidak bisa dihancurkan dan bahwa mereka bisa menembus penghalang atau perisai cahaya pertahanan apapun.
Cahaya bintang hitam mulai turun seperti tetesan hujan saat kelabang melolong. Bintik-bintik hitam sangat berbau. Jelas bahwa itu mengandung racun yang mengerikan. Serangga Fudo yang dipelihara dengan daging dan darah Guan Xian disebut kelabang beracun sisik hitam. Itu adalah bentuk menakutkan yang diambil oleh Ratu Kelabang bersayap 8 milik Ye Yihao setelah berevolusi 2 kali. Rip, pakaian di belakang Guan Xian robek saat 12 pasang sayap yang tampak seperti 12 pedang lebar yang bersinar dengan cahaya dingin tumbuh menakutkan dari punggungnya. Anehnya, 12 pasang sayap pada kelabang beracun sisik hitam yang bersarang di dalam hati Guan Xian telah menghilang secara misterius. Wosh wosh wosh. Ketika Guan Xian mengepakkan 12 sayapnya dengan ganas dan menyebabkan cahaya hitam dan fosfor yang tak terhitung jumlahnya jatuh, bau hujan hitam benar-benar mengalahkan bau darah dalam sekejap. Pada saat yang sama, siluet kelabang beracun sisik hitam raksasa tiba-tiba terbang keluar dari atas kepala Guan Xian ketika dia merentangkan tangannya dan meraung keras. Kelabang beracun sisik hitam yang tampak seperti perpaduan hati Guan Xian, jiwa kelabang, dan darah tiba-tiba muncul dan menyerang bayangan naga berdarah yang tercipta dari darah dan jiwa naga. Bayangan naga yang akan mencapai artefak roh terbang burung luan dan Phoenix ditangkap oleh siluet kelabang beracun sisik hitam. Itu menggerakkan banyak kakinya dan membunuh bayangan naga dengan tebasan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan itu dipotong menjadi serpihan cahaya berdarah. Jiwa naga hancur di bawah serangan itu. Guan Xian yang saat ini memiliki 12 sayap memiliki kulit hitam yang membuatnya tampak seperti racun. Di pupilnya, orang bisa melihat kelabang beracun sisik hitam melolong liar dari dalam. Sekumpulan cahaya hitam tebal menyebar keluar dari tubuh Guan Xian saat seluruh area langsung dibanjiri oleh racun. Pada saat berikutnya, Guan Xian dan cahaya gelap gulita berubah menjadi lautan gelap gulita yang tiba-tiba menyerbu ke lautan luas darah tempat Sueli berada. Energi hitam pekat dan energi merah darah langsung bentrok satu sama lain. Salah satu energinya sekeras gunung berapi, dan yang lainnya sedingin gletser. Energi menakutkan dari atribut yang berbeda langsung berpotongan dan bentrok satu sama lain. Riak cahaya meletus dengan liar dari langit dengan ledakan energi yang meledak. Riak energi roh yang dapat menghancurkan dunia itu sendiri berubah menjadi meteor hitam atau merah yang membubung ke segala arah setelah mereka tersebar. Untuk sementara waktu, semua kekuatan, baik itu Black Fudo Cult, 3 keluarga besar, Bloodfin Sect atau Gold Sun Island telah mengumpulkan energi roh mereka untuk membangun perisai cahaya tebal untuk mempertahankan diri dari pancaran sinar energi itu. Sebuah lolongan sengit bergema dari dalam sinar cahaya hitam pekat bau yang turun menuju tempat kelompok Qinlai itu. Hong Bowen telah mengawasi grup selama ini, dan dengan haf dingin dia membuat gerakan meraih dengan tangan kirinya. Pita cahaya hitam pekat tiba-tiba meledak. Hati-hati! Song Tingyu tiba-tiba berteriak. Ketika cahaya hitam dihancurkan, kelabang seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dengan cara yang menakutkan dan melolong melengking. Mereka menyerang dan berusaha menggigit kelompok itu. Hampir pada saat yang sama, beberapa lusin serangga Fudo muncul dari setiap sinar cahaya hitam yang tersebar ke sekitarnya. Sambil melolong, serangga Fudo mendarat di antara Bloodfin Sect dan Gold Sun Island dan mulai membunuh orang-orang di sekitar mereka tanpa rasa takut. Gumpalan asap hitam tipis menyebar ke sekitarnya terus-menerus dari sayap mereka saat mereka terbang. 3 pulau tempat para praktisi bela diri dari Bloodfin Sect dan Gold Sun Island berkumpul dengan cepat dibanjiri oleh gumpalan asap hitam tipis yang beracun. Serangga Fudo mengambil kesempatan untuk memasuki kelompok praktisi bela diri. Hati-hati dengan racun Fudo. Hong Bowen meraung. Semua orang hati-hati. Xing Yumiao juga berteriak dengan marah. Sayangnya, penyebaran racun Fudo bukanlah sesuatu yang bisa mereka hentikan sama sekali. Sementara Guan Xian dan Sueli bertarung di udara, serangga Fudo yang terbang keluar dari cahaya hitam mulai melepaskan racun Fudo dan menyebabkan kebingungan besar di antara barisan musuh mereka. Terperangkap lengah, ada banyak praktisi bela diri Bloodfin Sect dan Gold Sun Island yang diracuni oleh racun Fudo. Tubuh mereka menjadi hitam dan mati rasa hanya dalam waktu singkat. Jiwa sejati mereka merangkak dengan racun dan mata mereka kehilangan kemampuan untuk melihat. Dibandingkan dengan racun Fudo yang dikeluarkan oleh Raja Kelabang bersayap 8 Ye Yihao saat itu, kelabang beracun sisik hitam ini jauh lebih menakutkan. Ketika seorang praktisi bela diri Gold Sun Island mencengkeram lehernya dan melolong kesakitan, mengeluarkan darah hitam pekat dari 7 lubangnya, semakin banyak praktisi bela diri mulai menunjukkan tanda-tanda diracun dan pingsan di tanah. Beberapa ratus serangga Fudo berubah menjadi titik hitam pekat yang menyebarkan racun Fudo ke seluruh 3 pulau. Bahkan jika sebagian besar serangga Fudo itu langsung dibunuh oleh praktisi bela diri Bloodfin Sect dan Pulau Gold Sun,
mereka masih menyelesaikan misi mereka dengan sangat sukses dengan melepaskan racun Fudo. Jika seorang praktisi bela diri melakukan kontak dengan bahkan sedikit racun Fudo, jika seorang praktisi bela diri menghirupnya ke paru-paru mereka, racun itu bisa langsung meresap ke dalam daging mereka dan berdarah dan menyebar ke seluruh jiwa sejati mereka. Satu-satunya cara untuk mengisolasi diri darinya adalah dengan menutupi seluruh tubuhnya dengan perisai cahaya dan berhenti bernapas sama sekali. Hanya dengan begitu efek racun Fudo dapat dicegah. Setidaknya ada puluhan praktisi bela diri yang terperangkap oleh racun Fudo di 3 pulau yang dipenuhi dengan praktisi bela diri Bloodfin Sect dan Gold Sun Island. Mereka semua mengeluarkan 7 lubang mereka dan sekarat seperti itu. Mereka tidak memiliki formasi pelindung sekte yang hebat, jadi mereka bahkan tidak bisa menahan racun Fudo jenis ini. Betapa menyedihkan. Xiaoqi belum bertindak. Dia hanya menyaksikan adegan itu dengan mata dingin sambil menggelengkan kepalanya dengan ejekan. Dengan tingkat kekayaan keluarga Xing, wajar saja jika mereka tidak memiliki formasi pelindung sekte yang hebat. Keluarga Xing ditakdirkan untuk berjalan melewati pintu kematian hari ini. Su Zi tersenyum. Bentrokan Guanxian dan Sueli adalah satu-satunya pertempuran yang terjadi sejauh ini. Sementara mereka tampak seimbang ketika cahaya hitam dan cahaya berdarah telah bentrok satu sama lain, Guanxian telah mengambil kesempatan untuk melepaskan serangga Fudo dan menutupi 3 pulau di bawah mereka dengan racun Fudo. Hal ini menyebabkan puluhan praktisi bela diri Bloodfin Sect dan Gold Sun Island binasa dari racun Fudo. Jelas bahwa kemampuan Guanxian lebih berguna untuk situasi ini. Pertempuran sebenarnya bahkan belum dimulai, tetapi 3 pulau tempat Qin Lai dan yang lainnya berkumpul sudah tertutup oleh racun Fudo. Dari langit, orang bisa melihat bahwa ketiga pulau itu menjadi gelap dalam sekejap. Ditutupi oleh racun Fudo, para praktisi bela diri dari Bloodfin Sect dan Gold Sun Island hanya bisa melindungi diri mereka sendiri dengan memanggil perisai cahaya mereka. Lepaskan 100 serangga Fudo racun. Seorang tetua Black Fudo Cult memerintahkan dengan nada gelap. Tiba-tiba, ribuan dan puluhan ribu serangga Fudo tersebar dari artefak roh terbang Luan dan Phoenix yang melayang di langit. Serangga Fudo itu terdiri dari kelabang hitam pekat, ular hijau seukuran saku, laba-laba seukuran kepalan tangan, kalajengking, dan juga kodok. Setiap makhluk Fudo yang terbang ke arah mereka mengeluarkan asap beracun berwarna-warni. Serangga Fudo sebanyak hujan, dan asap beracun tampak seperti tirai surgawi turun ke atas mereka dari langit. 3 pulau tempat para praktisi bela diri Bloodfin Sect dan Gold Sun Island berkumpul hampir sepenuhnya dibanjiri oleh serangga Fudo dan asap beracun. Mereka telah berubah menjadi dunia yang tertutup rawa beracun. Praktisi bela diri Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar hanya menonton dari langit dan tidak turun ke pulau untuk bertarung. 3 praktisi bela diri keluarga besar juga gemetar ketakutan saat mereka menyaksikan ribuan dan puluhan ribu serangga Fudo turun ke musuh mereka. Mereka bukan milik Black Fudo Cult, dan mereka tidak kebal terhadap racun Fudo sama sekali. Jika mereka baru saja menyerbu pulau-pulau itu dengan penuh semangat, mereka akan jatuh ke dalam racun Fudo dan menghadapi nasib yang sama dengan murid-murid sekte Bloodfin itu. Itulah mengapa mereka hanya menunggu dengan tenang untuk melihat berapa banyak orang yang akan dibiarkan hidup setelah putaran pertama serangan racun Fudo oleh serangga Fudo. Para penyintas itu adalah target mereka yang sebenarnya. Jangan tinggal di pulau. Racun Fudo itu sangat korosif, dan itu akan merusak perisai cahaya energi roh kita. Kita harus meninggalkan pulau itu secepat mungkin. Mo Hai segera berteriak kaget begitu melihat rawa beracun berwarna-warni turun ke atas mereka. Sebagai pengrajin nomor 1 di sekte penempaan artefak, Mo Hai telah meneliti berbagai jenis racun mematikan. Dia segera menyadari bahwa racun Fudo itu mematikan hanya dengan mengamati cara jatuhnya, dan dia memperingatkan semua orang pada waktunya untuk meninggalkan area yang tertutup oleh asap beracun. Jangan berkumpul di satu tempat. Kita harus menyerang mereka secara langsung dan menembus ke dalam Black Fudo Cult dan jajaran 3 keluarga besar sehingga mereka tidak bisa melepaskan racun Fudo sesuka mereka. Suara menenangkan Mo Lingye berdering sementara semua orang bingung. Praktisi bela diri Bloodfin Sect dan Gold Sun Island yang tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri tercerahkan oleh kata-katanya. Mereka segera menemukan cara untuk melawan racun Fudo. Kemudian, 10 tetua Bloodfin melolong dengan marah dan memimpin banyak praktisi bela diri Bloodfin Sect keluar dari area yang ditutupi oleh racun Fudo. Mereka langsung melarikan diri dari pulau itu. Saudara-saudara Xing juga berteriak keras agar semua praktisi bela diri Pulau Matahari Emas mengungsi dan menghindari racun Fudo yang jatuh. Langkah mereka selanjutnya adalah menyerang Black Fudo Cult dan kapal 3 keluarga besar yang diparkir di permukaan laut. Jika mereka berkumpul bersama, maka Black Fudo Cult bisa melepaskan racun Fudo sepuasnya dan menutupi mereka semua dengan itu.
Satu-satunya cara mereka bisa menghentikan Black Fudo Cult melepaskan racun Fudo dengan begitu ceroboh adalah dengan menyelinap ke dalam barisan mereka sendiri dan 3 keluarga besar. Hanya dengan begitu mereka bisa bertarung tanpa khawatir racun Fudo masuk ke tubuh mereka setiap saat. Qinlai, bawalah bom mendalam yang berkobar ini bersamamu. Mereka semua telah dilengkapi dengan Dark Corrosive Rain. Qinlai memegang perisai cahaya es, dan Tang Siki memberinya 5 bom mendalam yang berkobar tepat saat dia akan meninggalkan pulau yang gelap. Aku akan menggunakan ini untuk perlindunganku sendiri, tapi sekarang aku memberikan semuanya kepadamu. Tuan Langxie, tolong pegang 3 bom mendalam yang berkobar ini. Mereka juga mengandung hujan korosif gelap. Lian Rou berkata dengan gigi terkatup. Baik Qinlai dan Langxie telah mendapatkan beberapa bom mendalam berkobar khusus sebelum mereka meninggalkan pulau. Dia bertukar pandang dengan Langxie, dan mereka berdua melihat niat membunuh yang dingin di mata masing-masing. Qinlai, kamu pergi menyerang kapal 3 keluarga besar sementara aku menyerang kapal Black Fudo Cult. Cahaya berdarah yang bersinar di mata Langxie mengintimidasi. Baik, Sekte Bloodfin dan praktisi bela diri Pulau Emas Sun yang berkumpul di 3 pulau semuanya menyadari setelah mendengar pengingat Molingye. Mereka buru-buru menyebar ke arah pinggiran. Qinlai juga ada di antara mereka. Sambil mencengkeram 5 bom mendalam berkobar yang telah diberikan Tang Siki kepadanya, dia melompat tepat ke laut dan berenang menuju ke arah kapal 3 keluarga besar dengan segera. Mereka yang telah mencapai alam fragmentasi terbang ke udara sambil menutupi diri mereka dengan perisai cahaya berwarna-warni, menyerang artefak roh terbang yang tergantung di udara. Mereka yang wilayahnya lebih lemah duduk di perahu kecil seperti perahu daun pedang atau berenang berkelompok seperti kawanan menuju perahu kultus Fudo hitam dan 3 keluarga besar. Racun Fudo yang menyelimuti ketiga pulau itu tidak mampu melepaskan kekuatan penghancurnya sepenuhnya karena mereka telah menyebar dari pulau itu. Namun, ribuan dan puluhan ribu serangga Fudo masih melolong keras dan mengejar praktisi bela diri Bloodfin Sect dan Gold Sun Island. Setting Sun Island langsung berubah menjadi kekacauan yang membingungkan. Kepungi mereka dengan serangga Fudo. Di langit, seorang tetua yang tampak gelap dari Black Fudo Cult memerintahkan dengan tenang. Banyak praktisi bela diri Black Fudo Cult yang mengenakan jubah hitam turun dari langit dengan kereta perang kristal. Orang-orang ini tidak takut dengan racun Fudo dan bisa masuk dan keluar dari asap beracun kapanpun mereka mau. Mereka sama sekali tidak takut racun Fudo akan merusak jiwa mereka. Di dalam kabut tebal beracun, mereka mencari praktisi bela diri Bloodfin Sect dan Gold Sun Island yang belum bisa meninggalkan daerah yang diselimuti oleh racun Fudo untuk menghentikan mereka dan memakainya sampai mati secara perlahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Bom mendalam berkobar ledakan mengejutkan meletus tanpa henti di 3 pulau. Banyak praktisi bela diri Bloodfin Sect dan Gold Sun Island telah membuang bom mendalam mereka begitu mereka melihat murid Black Fudo Cult menyerbu ke arah mereka. Dalam sekejap, para murid Black Fudo Cult itu hancur berkeping-keping saat tubuh mereka dibanjiri oleh api yang tebal. Beberapa bom mendalam berkobar ini juga mengandung racun pelangi. Setelah racun menyebar, para murid Black Fudo Cult semua merasa pusing dan lemah. Sementara mereka kebal terhadap racun Fudo, mereka tidak kebal terhadap racun pelangi yang diciptakan Mo Hai. Setelah mereka diracuni, mereka akan kehilangan semua kemampuan untuk bertarung dalam waktu yang sangat singkat. Lebih banyak murid Black Fudo Cult diledakkan menjadi banyak bagian karena mereka berada di pusat ledakan bom mendalam yang berkobar. Kelompok pertama murid Black Fudo Cult yang terbang turun dari langit berjumlah sekitar 3-400 orang. Setidaknya setengah dari mereka telah terbunuh langsung oleh bom mendalam yang berkobar. Selama beberapa hari terakhir, Tang Siki, Lian Rou dan Mo Hai telah melakukan yang terbaik untuk menempa lebih banyak bom mendalam yang berkobar sepanjang siang dan malam. Seperti yang diharapkan, mereka telah melepaskan kekuatan penghancur yang luar biasa pada saat kritis. Apakah ini bom mendalam Terminator Sekte Terminator? Ekspresi Xiaoqi berubah karena terkejut. 3 keluarga besar dan praktisi bela diri Black Fudo Cult semuanya tampak pucat di wajah mereka saat mereka menatap area yang diselimuti api yang menyala-nyala dan kilat yang mengejutkan. Kekejian bom mendalam Terminator telah lama mengintimidasi semua kekuatan di tanah kekacauan dengan kekuatannya yang luar biasa. Siapapun yang pernah melakukan kontak dengan Terminator Profound Bomb tahu betapa menakutkannya item ini. Ledakan hebat, jaring petir yang lebat, dan nyala api yang menyala-nyala terjadi berulang kali di ketiga pulau tersebut. Untuk sementara waktu, para penjajah semua tercengang. Tidak, ini bukan murni bom mendalam Terminator, tapi kekuatannya cukup kuat. Suzy mengamati sejenak sebelum wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap, racun beracun juga menyebar dari api yang berhamburan saat meledak. Siapapun yang menghirup gas beracun segera mengalami penurunan semangat dan kehilangan kekuatan tempur dengan cepat.
Aku tidak menyangka Sekte Iblis Darah itu mempelajari metode tercela dan jahat seperti itu. Lin Bin mendengus dingin. Sementara ketiganya berbicara satu sama lain, 10 tetua Bloodfin meraung keras dan menyerbu ke arah mereka sambil ditutupi perisai cahaya berdarah. Percakapan mereka berakhir dengan tiba-tiba. Di bawah laut, Qinlai mengeluarkan Demon Sealing Tombstone dan memanggil mayat dewa dengan pikirannya. Tak lama, tubuh raksasa mayat dewa perlahan melayang dari laut dalam. Dia berlari ke arah mereka dan mendarat dengan mantap di kepala mayat dewa. Dia menepuk kepalanya yang besar sekali dengan lembut dengan telapak tangannya. Pikiran 8 mayat dewa terhubung dengannya. Mereka tidak segera mencoba muncul ke permukaan laut dan hanya berenang dengan cepat di bawah laut. Qinlai telah memutuskan untuk sementara melupakan pertempuran sengit yang terjadi di atas permukaan laut. Dia memfokuskan semua konsentrasinya di bawah laut. Ada kapal sepanjang beberapa ratus meter yang duduk di permukaan laut seperti raksasa, binatang laut tempat 8 mayat dewa menuju. Di bagian bawah kapal, ada dinding kristal transparan dan praktisi bela diri Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar. Mereka bisa mengamati aktivitas di bawah laut melalui dinding kristal. Orang-orang ini ada di sini khusus untuk mencegah seseorang menyerang mereka dari bawah laut. Ada praktisi bela diri Fragmentation Realm berkeliaran di kapal. Mayat dewa, 8 mayat dewa yang telah menghilang dari benua visur surgawi menyerang kita. Kultus Fudo hitam dan tangisan 3 keluarga besar bisa terdengar dari bagian bawah kapal. Berita itu langsung menyebar. Bang! Pintu kristal raksasa tiba-tiba terbuka dari bawah laut saat beberapa lusin ahli dari Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar yang mengenakan baju besi khusus berenang keluar dengan lincah seperti ikan sambil mencari untuk membunuh. Membunuh mereka. Mata Qinlai dingin. 8 mayat dewa yang bersembunyi di bawah laut membuka mulut berdarah mereka dan menarik napas kuat-kuat pada saat pertama. Seperti paus raksasa yang menghirup air ke dalam mulut mereka, air laut di depan 8 mayat dewa menyembur ke dalam mulut mereka. Kultus Fudo hitam dan 3 praktisi bela diri keluarga besar yang datang menyerang tersedot ke dalam mulut mayat dewa hidup-hidup seperti ikan dan udang yang tidak akan melawan arus air yang deras. Gigi seperti hiu mayat dewa bergerak ke atas dan ke bawah saat mereka mengunyah. Semua praktisi bela diri yang dimakan oleh mayat dewa sudah mati. Mereka semua menjadi makanan lezat di dalam perut mayat dewa. Setiap kali mayat dewa memakan daging dan darah praktisi bela diri, vitalitas di dalam tubuh mereka akan tumbuh sedikit lebih kuat. Cahaya ilahi di mata mereka juga menjadi lebih menyilaukan. Perut 8 mayat dewa ini tampaknya memiliki kekuatan pemurnian yang luar biasa yang mampu menyempurnakan esensi kekuatan di dalam daging dan darah seorang praktisi bela diri dan mengubahnya perlahan menjadi nutrisi yang memulihkan kekuatan mereka. Setelah kelompok pertama Black Fudo Cult dan 3 praktisi bela diri keluarga besar dilahap oleh 8 mayat dewa, para praktisi bela diri yang bersembunyi di balik dinding kristal semuanya memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Beberapa orang bahkan berteriak tanpa henti. Bang! Pintu lain telah terbuka dari dinding kristal. Itu adalah tetua kultus Fudo hitam yang luar biasa tipis yang mengenakan jubah hitam pekat yang datang melalui air sendirian. Saat pria tua ini memasuki air laut, matanya yang dingin dan jahat langsung terkunci pada sosok Qinlai. Qinlai memiliki firasat buruk bahwa dia sedang ditatap oleh hantu bawah dari neraka. Setiap pori-pori di tubuhnya telah menyusut tanpa sadar saat rasa dingin yang samar naik ke punggungnya. Kesadaran jiwa sedingin es tiba-tiba meresap ke dalam pupil Qinlai mengikuti tatapan lelaki tua itu seperti pedang tajam atau tombak yang menembus langit. Seekor kalajengking emas besar beberapa ribu meter muncul tiba-tiba di benak Qinlai dan mengayunkan penjepit emasnya yang berkilauan. Kalajengking raksasa itu tiba-tiba menyerang danau jiwa Qinlai dan mengayunkan penjepitnya ke jiwa sejati Qinlai, berusaha menghancurkan jiwanya sekaligus. Ini adalah upaya orang tua itu untuk melenyapkan jiwa Qinlai. Memadamkan jiwa sejati lawan dengan jiwa yang tak tertandingi adalah salah satu cara paling efisien dan paling sederhana untuk membunuh praktisi bela diri alam rendah. Orang tua itu langsung tahu bahwa Qinlai adalah penguasa mayat dewa, dan itulah mengapa tujuannya sama jelas dia akan membunuh Qinlai di sini. Itulah mengapa dia mengirim kesadaran jiwanya langsung ke pikiran Qinlai. Kalajengking emas besar adalah puncak dari kesadarannya dan kesadaran jiwa serangga Fudo. Dia akan menggunakan kalajengking raksasa untuk mencabik-cabik jiwa sejati Qinlai. Retakan, petir yang tak terhitung jumlahnya dan guntur yang menggelegar muncul tiba-tiba di benak Qinlai. Semua guntur dan kilat ini berasal dari jiwa sejati Qinlai. Mereka melewati danau jiwa dan pikirannya untuk meletus di dalam wilayah pikiran yang luas dan tak terbatas. Sementara pikirannya sangat kesakitan, Qinlai dengan liar mengedarkan pemberantasan guntur surgawi dan menggunakan kekuatan gemuruh di dalam jiwa sejatinya untuk mengintimidasi kejahatan di dalam dirinya.
Kalajengking emas raksasa yang panjangnya beberapa ribu meter diledakkan terus-menerus oleh energi guntur di dalam danau jiwa Qinlai. Guntur dan kilat adalah kutukan bagi semua jiwa, dan kalajengking emas raksasa itu telah lenyap hampir seketika di tengah sambaran petir. Orang tua yang melepaskan kesadaran jiwa tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan gerutuan tumpul saat darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Tagih mereka, Qinlai ditransmisikan dengan pikirannya. 8 mayat dewa pergi dengan kecepatan penuh dan langsung muncul di samping kapal seperti 8 hiu laut dalam. Mayat dewa yang membawa Qinlai di kepalanya muncul dari laut dan menyebabkan gelombang besar di permukaan. Qinlai melemparkan semua bola logam berwarna merah tua yang dimilikinya ke arah kapal di depannya. Semua bom mendalam berkobar yang dia miliki baik itu yang mengandung racun korosif hujan gelap, racun pelangi atau yang normal telah dikeluarkan dalam sekejap. Ayo pergi. Mayat dewa dievakuasi dengan kecepatan yang lebih besar kembali ke laut dengan Qinlai. Bum bum bum. Ledakan destruktif berdering terus-menerus dari kapal dan menyelimuti seluruh wilayah laut itu dalam sekejap. 7 kapal yang panjangnya beberapa ratus meter dibanjiri oleh petir yang saling bersilangan, nyala api, racun korosif hujan gelap, dan racun pelangi. Jeritan mengerikan, tangisan menyakitkan, pelecehan buruk dan raungan marah meletus dari wilayah itu yang sekarang tampak seperti kiamat telah menimpa mereka. Banyak praktisi bela diri dari 3 keluarga besar telah meninggal secara mengerikan. Di sisi lain, Lang Xie juga menyerang kapal Black Fudo Cult dan meledakkan bom mendalam yang berkobar. Area tempat kultus Fudo hitam diselimuti oleh guntur hebat dan nyala api yang terlihat seperti akan menghancurkan dunia. Awan padat racun juga ada di antara mereka. Kejar mereka semua. Qinlai muncul kembali di permukaan laut dan memerintahkan 7 mayat dewa lainnya untuk menyerang sementara dia berdiri di atas kepala mayat dewa. 7 mayat dewa mengamuk di permukaan laut seperti dewa laut yang marah dan mengaduk ombak raksasa. Mereka menamparkan dan memukul musuh yang jatuh ke air atau musuh yang terbang menjauh dari kapal seperti lalat. Setiap praktisi bela diri yang ranahnya lebih rendah dari rilem pemenuhan langsung meledak berlumuran darah ketika mereka disentuh oleh tangan raksasa mayat dewa. Hanya para ahli di alam fragmentasi yang mampu terbang di langit yang bisa mempertahankan diri dari serangan lengan mayat dewa dengan mengorbankan perisai cahaya pelindung mereka. Qinlai menengadah ke langit. Di langit, Bloodfin Ten Elder, Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar praktisi bela diri Nirvana Realm terlibat dalam pertempuran sengit. Sueli dan Guanxian diselimuti warna gelap dan merah yang sepertinya tidak akan berakhir dalam beberapa saat. Kereta perang kristal memenuhi langit dan saling membantai seperti belalang. Dari waktu ke waktu, kereta perang kristal akan terbakar atau hancur berkeping-keping di udara. Black Fudo Cult, 3 keluarga besar, Bloodfin Sect dan Gold Sun Island semuanya menderita beberapa kehilangan nyawa. Di laut, ada banyak Swordleaf Boats berukuran kecil yang terlibat dalam pertempuran sengit saat mereka menyerang musuh mereka seperti kawanan. Cahaya roh yang berwarna-warni berbenturan satu sama lain dan menyebabkan percikan api yang indah baik di langit maupun di laut. Banyak artefak roh tingkat tinggi juga melonjak dengan keras di udara karena digunakan dengan keras untuk melawan serangga Fudo. Tirai perang berdarah dan kejam tergambar di wilayah laut ini. Praktisi bela diri sekarat setiap detik dan setiap saat. Mereka meledak berkeping-keping, ditembus oleh senjata tajam, atau jiwa sejati mereka padam. Kereta perang kristal yang mahal, perahu daun pedang, burung luan, burung phoenix dan kapal meledak tanpa henti dan nyala api dan guntur yang dahsyat menghancurkan mereka menjadi serpihan kristal atau kayu. Ini adalah pertama kalinya dia terlibat dalam perang yang begitu besar dan mengerikan sejauh yang dia ingat. Jadi ini adalah penggambaran paling benar dari pertempuran berdarah antara kekuatan yang kuat. Qinlai hanya bisa menghela nafas. Berdiri di atas kepala mayat dewa, Qinlai bisa melihat dengan jelas pertempuran sengit yang terjadi di sekelilingnya dan merasakan betapa kejamnya konflik antara kekuatan besar itu. Di langit, kereta perang kristal meledak satu demi satu. Praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya menyembur dengan darah dan jatuh ke laut. Bahkan burung phoenix api dan burung luan yang tak ternilai itu telah hancur satu demi satu dan berubah menjadi pecahan api. Seseorang sekarat dengan mengerikan di setiap saat. Untuk sumber daya dunia, tambang roh dan pegunungannya, peningkatan alam seseorang dan akumulasi kekuatan seseorang, pertempuran berdarah yang serupa dengan ini terjadi di setiap sudut alam roh yang luas ini. Kekuatan yang berbeda, wilayah yang berbeda dan bahkan ras yang berbeda berperang melawan manusia lain dan langit itu sendiri. Kekejaman dunia terpatri dalam di benak Qinlai. 2 petugas Pulau Gold Sun Island Liu Qing dan Fang He hanya berjarak 300 meter darinya. Mereka mengendarai kereta perang kristal dan melawan sekelompok praktisi bela diri keluarga Lin dengan sengit.
Seorang praktisi bela diri keluarga Lin pada tahap awal alam fragmentasi tiba-tiba bergabung dalam pertempuran setelah dia mengalahkan musuhnya. Saat dia tiba, gelombang kecil pertempuran segera terbalik. Liu Qing, Fang He, dan beberapa praktisi bela diri Pulau Emas Sun semuanya terkena artefak roh seperti cakram yang dimilikinya. Kereta perang kristal ungu di bawah mereka terbakar dengan api ungu dan pecah di udara. Liu Qing, Fang He dan yang lainnya hanya berada di Fulfillment Realm. Mereka hanya bisa jatuh ke arah laut. Dis berputar ke arah mereka seperti hantu. Liu Qing, Fang He dan praktisi bela diri Pulau Emas Sun lainnya hancur tak bisa dikenali saat suara patah tulang terjadi. Mereka dihancurkan menjadi potongan-potongan berdaging oleh Dis. Di sisi lain, Xing Yumiao mencengkeram tombak panjang berwarna emas dan menembus leher ahli fragmentasi Realm tahap akhir keluarga Su. Pemandangan serupa terjadi di mana-mana di langit, laut, dan kepulauan matahari terbenam. Semakin banyak praktisi bela diri sekarat di kedua sisi. Ledakan menggetarkan bom mendalam yang berkobar meletus dari kultus Fudo hitam dan lokasi tiga keluarga besar. Setiap kali bom mendalam berkobar meletus, selalu disertai dengan teriakan mengerikan dari beberapa lusin praktisi bela diri. Qin Lai melihat dengan matanya sendiri Xing Yuyuan melemparkan tiga bom mendalam yang berkobar ke arah sebuah kapal. Dalam sekejap, hampir 30 orang telah terperangkap dalam ledakan itu dan tewas seketika. Dia dan Lang Xie meledakkan bom mendalam yang berkobar di antara Black Fudo Cult dan kapal tiga keluarga besar. Kehancuran yang mereka sebabkan belum berhenti sampai sekarang. Bom mendalam berkobar, para pembuatnya, gumam Qin Lai. Dari pengamatannya yang singkat di medan perang, dia menemukan bahwa Black Fudo Cult dan kekuatan tempur tiga keluarga besar sebenarnya telah melampaui Bloodfin Sect dan Gold Sun Island. Namun, Black Fudo Cult tidak mengambil keuntungan nyata meskipun ada perbedaan. Alasannya adalah karena praktisi bela diri dari Bloodfin Sect dan Gold Sun Island memiliki banyak bom mendalam yang berkobar. Alat pembunuh yang luar biasa destruktif ini dapat menyebabkan kehancuran yang menghancurkan begitu mereka meledakkan di tempat Black Fudo Cult dan tiga orang keluarga besar berkumpul. Itu sudah cukup untuk membalikkan keadaan bagi Bloodfin Sect dan Gold Sun Island. Qin Lai tiba-tiba menyadari betapa pentingnya seorang ahli yang kuat dan alat pembunuh yang kuat dalam pertempuran kekuatan yang kejam. Mo Hai, Tang Siki, dan Lian Rou memiliki alam rata-rata. Mereka juga tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Namun, bom mendalam berkobar yang mereka tempat telah membunuh jauh lebih banyak Black Fudo Cult dan praktisi bela diri tiga keluarga besar daripada praktisi bela diri Bloodfin Sect dan Gold Sun Island sendiri. Qin Lai akhirnya mengerti mengapa sekte Terminator yang memiliki bom mendalam Terminator dapat menyebut diri mereka raja di tanah kekacauan dan mengintimidasi semua kekuatan lainnya. Selain fakta bahwa leluhur Terminator Nanzhengtian adalah negara adidayanya sendiri, bom mendalam Terminator juga merupakan alat pembunuh hebat yang diketahui semua orang di tanah kekacauan. Puze, bantu aku membelenggu 8 mayat dewa. Suara dingin Guan Xian terdengar dari cahaya gelap yang pekat. Seorang pria parubaya tanpa ekspresi berjalan keluar dengan agak enggan dari dalam artefak roh terbang berukuran besar yang berbentuk seperti burung luan. Pria parubaya yang bernama Puze ini tidak mengenakan jubah kultus Fudo hitam atau memiliki aura jahat yang menakutkan. Jelas bahwa dia tidak memelihara serangga Fudo dengan daging dan darahnya. Ekspresi Puze sedikit pucat. Dia tampak seperti dia tidak melihat sinar matahari selama bertahun-tahun. Kemeja lengan panjang berwarna coklat abu-abu yang dikenakannya bahkan terlihat usang. Orang ini jelas tidak peduli dengan penampilan. Tangkap anak yang mengendalikan mayat dewa itu. Dia tidak bisa dibunuh. Guan Xian menginstruksikan saat suaranya datang sebentar-sebentar. Dia tampaknya menghadapi tekanan yang meningkat. Sulit. Puze mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia melangkah menuju Qin Lai sambil masih terlihat enggan. Di sisi Qin Lai, 7 mayat dewa seperti dewa laut yang menyebabkan gelombang besar dan memburu Black Fudo Cult dan praktisi bela diri tiga keluarga besar di mana-mana. Semua orang di bawah alam nirvana bahkan tidak bisa melukai mayat dewa dengan artefak roh mereka atau menjadi tandingan mereka. Ini adalah bagaimana Qin Lai berhasil memberikan kerusakan besar pada Black Fudo Cult dan tiga keluarga besar melalui 8 mayat dewa setelah dia menyumbangkan semua bom mendalamnya yang berkobar. Kultus Fudo hitam dan tiga ahli alam nirvana dari tiga keluarga besar sebagian besar bertarung melawan 10 tetua darah iblis di langit. Praktisi bela diri di kapal hampir semuanya berada di alam fragmentasi atau di bawahnya. Orang-orang ini benar-benar tidak punya cara untuk berurusan dengan 8 mayat dewa sama sekali.
Alasan Guanxian memanggil Puze adalah karena dia menyadari bahwa 8 mayat dewa akan menyebabkan banyak korban di antara pemuja Fudo hitam dan 3 praktisi bela diri tingkat rendah keluarga besar jika mereka diizinkan untuk melanjutkan pembantaian mereka secara sembarangan. 10 tetua setan darah. Bersiaplah untuk membuat iblis darah. Suara Sueli akhirnya terdengar, lari, Qinlai. Itu adalah ahli alam abadi. Xiaohuqi, Su Zi, Lin Bin. Cegat 10 tetua Bloodfin dengan semua yang kamu punya dan jangan biarkan mereka berkumpul di satu tempat. Guanxian berteriak. Untuk sementara waktu, kerumunan yang bertarung di langit berubah menjadi kekacauan yang kacau saat pertempuran berdarah semakin intens. Sementara itu, Puze terus turun dengan tenang dari langit dan mendekati Qinlai tanpa tergesa-gesa. Qinlai terperanjat. Ketika dia mendengar teriakan Sueli dan mengetahui bahwa pria paruh baya bernama Puze ini sebenarnya adalah seorang ahli alam abadi, dia segera menyadari kesulitannya yang mengerikan. Bersembunyi di bawah laut, dia buru-buru mengirim pesan ke 8 mayat dewa. Sebaiknya kau patuh, anak kecil. Puze sedikit mengernyit, kau pernah mendengar kata-kata Guanxian. Perintahku hanya untuk membelenggu mayat dewa dan menangkapmu hidup-hidup. Aku tidak akan segera membunuhmu, jadi kamu tidak perlu bertindak begitu cemas. Saat dia mengatakan ini, altar jiwa satu tingkat yang tampak seperti ditempa dari glasir multi-warna segera muncul dari atas kepala Puze. Altar jiwa itu indah, penuh warna, tembus cahaya, dan mempesona. Sebuah nyanyian merdu dan indah segera dimulai begitu muncul. Aura yang menakjubkan dan tak terbatas dilepaskan dari altar jiwa. Itu menyebabkan setiap praktisi bela diri di setting Sun Islands gemetar sejenak. Meskipun itu hanya altar jiwa satu tingkat, sebenarnya lebarnya ratusan meter. Itu bersinar dengan kilau yang menyilaukan dan tembus cahaya di bawah sinar matahari. Altar jiwa yang tergantung di udara sebenarnya bahkan lebih besar dari artefak roh terbang burung luan dan burung phoenix api. Puze hanya berdiri di atas altar jiwa satu tingkat dan memandang rendah Qinlai dari atas. Swoosh! Tiba-tiba, beberapa ratus rantai kristal membentang dari altar jiwa dan langsung melilit 8 mayat dewa seperti tentakel binatang raksasa. Rune sihir tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalam setiap rantai mempesona yang tampak seperti kristal. Mereka membentuk kehendak mengerikan yang mampu membelenggu dunia dan miliaran nyawanya sepenuhnya. Mayat dewa setinggi gunung, tetapi mereka tidak dapat mematahkan bahkan salah satu dari rantai kristal ini meskipun mereka berjuang keras melawan mereka setelah mereka dibelenggu. Rantai bersinar dengan cahaya kristal saat rune kuno misterius melompat keluar dan menembakkan bunga api ke tubuh mayat dewa. 8 mayat dewa yang mengamuk sebenarnya mulai menjadi sunyi. Bahkan hubungan antara Qinlai dan mayat dewa telah hidup dan mati seolah-olah mereka menghadapi perlawanan setelah rune kuno muncul. Kekuatan luar biasa yang muncul dari altar jiwa yang tergantung di udara menyebabkan semua orang merasa ingin menundukkan kepala dan memujanya. Setiap tetes darah di dalam tubuh Qinlai sepertinya mendidih dan gemetar dalam kecemasan di bawah kekuatan yang saleh itu. Serahkan saja dirimu padaku, Puze berkata dengan tenang. Rantai kristal besar yang tebal tiba-tiba terbelah menjadi puluhan tali kristal seukuran jari yang melilit tubuh Qinlai secara instan. Rune yang tak terhitung jumlahnya yang hampir tidak terlihat dengan mata terbuka, dan benang yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung esensi dan prinsip sejati yang akan membelenggu dunia langsung masuk ke dalam darah Qinlai dari tali kristal. Lautan roh dan tian Qinlai, daging, darah, tulang, jaringan, dan bahkan sel semuanya dibekukan oleh rune dan benang ajaib itu. Tiba-tiba, dia menjadi tidak bisa bergerak ke titik di mana dia bahkan tidak bisa mengedipkan matanya. Seolah-olah dia dan 8 mayat dewa dibelenggu oleh ruang itu sendiri atau terbungkus es. Mereka segera kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Cahaya menyilaukan yang dilepaskan oleh sol altar glasir selebar ratusan meter secara bertahap menarik diri sekali lagi. 10 napas kemudian, altar jiwa telah menyusut menjadi sajadah tembus pandang. Puze duduk di atas altar jiwanya dan perlahan melayang menuju Qinlai. Puze berhenti hanya 3 meter dari Qinlai dan mengawasinya dengan tenang. Dia berkata, kamu tampak sedikit aneh, nak. Ada banyak rantai kristal yang melompat di mata Puze. Altar jiwa yang dia duduki sedang merangkak dengan cahaya mengalir yang rumit dan ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya menghitung semacam prinsip duniawi tanpa henti. Di dalam tubuh Qinlai, ada ribuan dan puluhan ribu rantai cahaya tembus pandang yang saling bersilangan seperti pita. Mereka mengikat darah, tulang, dan jeroan Qinlai dan membuatnya tidak bergerak. Selain pikirannya dan danau jiwa, hampir setiap bagian tubuhnya dikendalikan oleh lawannya. Dia bahkan tidak bisa berkedip, jadi berbicara secara alami adalah kemustahilan yang lebih besar.
Kamu memiliki 9 istana kelahiran yang berisi energi kelahiran halus dari guntur, es dan bumi, dan energi roh darah mengalir di sepanjang darahmu. Meskipun keempat energi heterogen bercampur di dalam satu tubuh, mereka terpisah sempurna dan tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang atau mempengaruhi satu sama lain. Pu Ze menggelengkan kepalanya sedikit, aneh. Betapa sangat aneh. Saya tidak yakin bagaimana Anda bisa melakukannya. Qin Lai tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa melihat Pu Ze dengan dingin. Sementara itu, 10 tetua Bloodfin yang berusaha untuk berkumpul bersama dan menciptakan iblis darah dengan darah murni mereka akhirnya tidak dapat melakukannya karena ahli alam nirvana dari Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. 10 tetua Bloodfin harus tetap dekat satu sama lain dan memanggil semua darah murni mereka untuk menyulap seni rahasia iblis darah itu. Guan Xian jelas tahu sesuatu tentang seni rahasia ini. Itulah sebabnya dia terus-menerus meneriakkan perintah dan menghentikan 10 tetua Bloodfin agar tidak berhasil lagi dan lagi. Pertarungan yang seharusnya berjalan merata mengarah ke kultus Fudo hitam sebelum ada yang menyadarinya karena penampilan Pu Ze. Tanpa campur tangan pembunuh 8 mayat dewa, banyak praktisi bela diri Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar dibebaskan dari tekanan. Sebagai seorang ahli alam abadi, Pu Ze dengan mudah menghadapi ancaman tersembunyi Black Fudo Cult saat dia bertindak. Jika dia terus begini, maka Bloodfin Sect dan Gold Sun Island tidak akan mampu menahan kekalahan sama sekali. Bom mendalam berkobar yang bisa memberikan kerusakan besar pada Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar abis hampir terlalu cepat. Tanpa bom mendalam yang berkobar, 8 mayat dewa atau seni rahasia berdarah yang bisa membunuh Pu Ze, bagaimana tepatnya Sekte Iblis Darah akan memenangkan pertempuran ini? 3 praktisi bela diri keluarga besar seperti Xia Huqi, Su Zi, dan Lin Bin tampak bersemangat dan ceria saat ini. Mereka tidak tahu bahwa Black Fudo Cult telah mengirim ahli alam abadi dalam invasi ini, itulah sebabnya mereka diam-diam khawatir bahwa mereka tidak akan bisa membunuh Sekte Bloodfin sampai akhir dan membiarkan beberapa tikus yang mungkin mengancam mereka di masa depan untuk melarikan diri. Tapi saat Pu Ze muncul, semua kekhawatiran mereka berubah menjadi debu. Seorang ahli altar jiwa tunggal bahkan jika dia hanya seorang ahli altar jiwa satu tingkat dapat memutuskan pertempuran di tingkat kepulauan matahari terbenam sendirian. Kehadiran Pu Ze sangat penting dalam pertempuran ini. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menolak kekuatannya. Saat ini, Qin Lai diam-diam menyesali kesalahannya di dalam. Dia menyesali kenyataan bahwa dia tidak mendengarkan nasihat Limu. Limu telah mengingatkannya berulang kali untuk mengeluarkan token giok pada pemberitahuan pertama dan memanggil bantuan saat dia melihat kemunculan ahli alam abadi musuh. Limu juga mengatakan bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengambil token giok jika dia tidak bertindak cukup cepat. Dia mengatakan bahwa dia mungkin akan dibunuh secara langsung. Apa yang sebenarnya terjadi sangat dekat dengan prediksi Limu. Karena dia tidak mengeluarkan token giok pada pemberitahuan pertama, dia dibelenggu oleh Pu Ze sebelum dia bisa melarikan diri. Jika Pu Ze ingin membunuhnya, dia mungkin sudah terbunuh tanpa kesempatan sedikitpun untuk melawan sama sekali. Baru sekarang dia sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya seorang ahli altar jiwa. Baru sekarang dia mengerti bahwa terlalu dini baginya di levelnya saat ini untuk berpikir melawan kekuatan ahli altar jiwa. Siapa gurumu? Nak siapa yang mengajarimu berkultivasi seperti ini? Pu Ze menatapnya diam-diam. Dia benar-benar tampak tertarik pada Qin Lai setelah memeriksa tubuhnya secara menyeluruh, dan dia bertanya sambil terus memeriksa Qin Lai, kamu beruntung kamu tidak mengalami rebound jahat dan mati karena mengolah begitu banyak seni roh yang berbeda sekaligus. Mata Qin Lai berbinar. Oh, aku lupa kamu tidak bisa bicara. Pu Ze menamparkan kepalanya dan menunjuk ke tenggorokan Qin Lai. Sebuah cahaya perak tiba-tiba melintas ke tenggorokan Qin Lai dan menyebabkan reaksi sengit di dalam rantai. Rantai kristal di sekitar tenggorokan Qin Lai dihancurkan oleh cahaya perak, dan kekuatan pembatas segera menghilang karenanya. Aku tidak punya tuan. Qin Lai membuka mulutnya dan berkata. Pu Ze tampak terkejut, kamu bisa berkultivasi ke level ini meskipun tidak memiliki master untuk membimbingmu. Saya kira Anda adalah orang yang berbakat. Dia tampaknya tidak terlalu tertarik dengan konflik antara Black Fudo Cult dan Bloodfin Sect. Dia sebenarnya tidak bertindak setelah membelenggu Qin Lai dan 8 mayat dewa. Meskipun Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar tampak seperti mereka yang berada di atas permukaan, jika pertempuran berlanjut seperti ini maka mungkin butuh waktu yang sangat lama bagi mereka sebelum mereka bisa mendapatkan kemenangan. Tanpa bantuannya, Black Fudo Cult dan kemenangan 3 keluarga besar akan sia-sia bahkan jika mereka menang. Pu Ze, jangan hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Guan Xian berkata dengan muram. Alasan saya berjanji untuk datang hanya karena 8 mayat dewa.
Saya tidak tertarik dengan dendam antara sekte Anda dan sekte Bloodfin. Puze berkata dengan tatapan acuh tak acuh, setelah pertempuran ini selesai, aku ingin 4 mayat dewa, dan anak ini juga. Dia menunjuk Qinlai. Kau menginginkannya? Seringaian Guan Xian terdengar dari cahaya hitam pekat, dia adalah seseorang yang diminta oleh Nan Zhengtian. Apakah Anda lelah hidup begitu banyak sehingga Anda akan merebut seseorang yang diinginkan oleh monster tua Nan Zhengtian itu? Apa nenek moyang Terminator yang mengerikan itu menginginkannya? Sedikit keterkejutan muncul di wajah kosong Puze untuk pertama kalinya. Reputasi Forefather Terminator terdengar keras dan jelas di seluruh Land of Chaos. Dia adalah gunung yang menjulang tinggi bagi ahli puncak manapun. Puze hanyalah delegasi asing kultus Fudo Hitam yang bekerja sama dengan kultus Fudo Hitam saat ini. Soul Altar satu tingkatnya mungkin tak terkalahkan di setting Sun Islands, tapi itu berbeda liga dibandingkan dengan Forefather Terminator. Monster tua itu menyukai bakat dan potensinya dalam aspek guntur dan ingin menerimanya sebagai murid langsung. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda akan merebut seseorang yang diinginkan monster tua itu? Puze tiba-tiba mundur dari tuntutannya sebelumnya, sudahlah, lupakan saja. Sementara keduanya berbicara satu sama lain, Qinlai menenangkan dirinya dan berusaha menemukan cara untuk membuka cincin spasialnya dan mengeluarkan token giok. Untuk membuka cincin spasial, dia perlu menekan permukaan cincin dengan jarinya dan melepaskan gumpalan energi roh dan kesadaran jiwa. Tapi dia tidak bisa menggerakkan jarinya sekarang. Tugas sederhana mengeluarkan token giok menjadi sangat sulit. Dia sangat cemas. Tiba-tiba, riak yang sangat jelas muncul dari orb penekan jiwa. 6 gumpalan jiwa yang terhubung dengannya dengan darah dengan riang keluar dari orb penekan jiwa. Spirits of Void dan Chaos jelas lapar. Sudah waktunya bagi mereka untuk memberi makan lagi. Qinlai terkejut. Spirits of Void and Chaos akan menghadapi ahli altar jiwa Puze jika mereka keluar sekarang. Tidak peduli betapa menakjubkannya mereka sama sekali bukan tandingan Puze karena mereka hanya dalam bentuk bayi. Mereka hanya akan dibawa pergi oleh Puze. Jangan keluar. Kepala Qinlai sakit. Dia dengan cepat mengirimkan kesadarannya dan menyuruh mereka untuk patuh tinggal di dalam orb penekan jiwa. Namun, keenam roh kekosongan dan kekacauan sepertinya tidak akan mematuhi instruksinya kali ini. Mengabaikan tangisan jiwa Qinlai, Spirits of Void and Chaos berubah menjadi 6 garis cahaya dan muncul satu persatu dari titik tengah antara alis Qinlai. 6 roh kekosongan dan kekacauan kecil tiba-tiba muncul, masing-masing dalam bentuknya yang berbeda. Mereka dengan penasaran mengamati sekeliling mereka sambil terus-menerus menangis, iya. Dengan cepat, tatapan mereka semua berkumpul ke sosok Qinlai. Sepasang mata mereka yang berbeda warna mengingatkan pada berbagai batu permata mengkilap yang terus berputar saat mereka mengawasinya. Sepertinya mereka telah memperhatikan keadaan Qinlai yang buruk. Seru Puze saat dia menatap 6 Spirits of Void and Chaos, kilatan penasaran tiba-tiba muncul di matanya. Kemunculan 6 roh yang menggeliat dan terus berubah bentuk yang bergeser antara kekosongan dan kenyataan tiba-tiba menarik perhatian Puze. Mungkin Puze tidak tahu roh kekosongan dan kekacauan, atau mungkin dia hanya tidak mengenali mereka, tapi dia tidak bisa mengidentifikasi ke-6 roh aneh itu. Jadi, meskipun matanya bersinar dengan cahaya yang aneh, alisnya juga berkerut bingung ketika dia tampaknya mencoba untuk menentukan dari mana 6 roh kecil itu berasal. Qinlai juga khawatir. 6 roh kekosongan dan kekacauan tidak mudah diperoleh. Mereka telah menghabiskan hampir semua akuisisi Qinlai dari makam para dewa dan juga mengharuskan Qinlai untuk mengilhami tubuh dan jiwa mereka dengan energi jiwa dan esensi darahnya sendiri. Jika 6 roh dipenjarakan oleh Puze dan dibawa pergi, itu akan menjadi pukulan besar bagi Qinlai. Saat Qinlai menjadi sangat khawatir, 6 roh kekosongan dan kekacauan tiba-tiba bergegas menuju tubuhnya setelah beberapa saat berhenti. 6 garis cahaya menghilang ke tubuh Qinlai. Seperti 6 aliran air murni, energi hangat dan menyegarkan dari roh tiba-tiba mengalir ke seluruh lengan dan an Qinlai. Dengan pikiran dan kesadarannya, Qinlai bisa merasakan roh kekosongan dan kekacauan menghancurkan kekuatan pembatasan yang diterapkan oleh Puze. Mereka menghancurkan rantai kristal yang telah dipadatkan oleh Puze menggunakan energinya dari alam abadi yang berisi pemahamannya tentang alam semesta. Rantai kristal ini seperti jaring laba-laba yang telah membungkus setiap sudut tubuhnya, menghambat sirkulasi darahnya, membatasi tulang dan ototnya, dan menekan semua fungsi hidupnya. Qinlai benar-benar tidak dapat menghancurkan batasan pada dirinya sendiri karena dia tidak dapat memanfaatkan energi roh atau kekuatan darahnya sama sekali dan jari-jarinya benar-benar tidak dapat bergerak. Dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan roh kekosongan dan kekacauan yang baru lahir mampu menghancurkan rantai kristal terbatas yang diciptakan oleh seorang praktisi kuat dari alam abadi. Sampai,
Spirits of Void and Chaos menggigit rantai kristal. 6 roh kekosongan dan kekacauan seperti 6 kelompok cahaya dengan warna berbeda saat mereka menyimpang dan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuka mulut kecil mereka dan menggigit rantai kristal di tempat yang berbeda. Setelah itu, mereka tetap diam. Mereka mulai perlahan mengeluarkan cairan dari mulut mereka. Rasa dingin yang samar keluar dari cairan yang dikeluarkan oleh mulut mereka dan meresap ke dalam setiap rantai kristal. Ajaibnya, rantai kristal yang membatasi Qinlai secara bertahap mulai kehilangan kekuatan menakutkan mereka saat mereka tenggelam dalam cairan. Qinlai menyadari bahwa simbol bercahaya misterius di dalam rantai kristal dengan cepat menghilang setelah direndam oleh cairan. Simbol-simbol itu seperti pecahan es yang dicairkan oleh api yang mengamuk. Wow, Pu Ze berteriak kaget. Sinar mengejutkan tiba-tiba muncul di matanya saat dia merasakan 6 roh kekosongan dan kekacauan menghapus simbol misterius di dalam rantai kristal menggunakan cairan yang dikeluarkan dari mulut mereka melalui penghancuran rantai. Betapa ajaibnya, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Seluruh tubuh Pu Ze mulai menunjukkan kegembiraannya. Guan Xian, aku tidak menginginkan mayat dewa lagi. Dia melihat kembali ke sisi jauh di mana Black Fudo Cult dan Bloodfin Sect sedang bertarung. Aku hanya menginginkan 6 hal kecil di dalam tubuh bocah ini. Selama Anda setuju, saya akan segera membantu Anda menyingkirkan orang-orang dari Bloodfin Sect. Pu Ze tidak tahu apa itu roh kekosongan dan kekacauan. Namun, hanya dari pengamatannya terhadap cairan yang dikeluarkan oleh Spirits of Void and Chaos, dia dapat menyadari betapa berharganya mereka. Dibandingkan dengan mayat dewa, roh kekosongan dan kekacauan adalah makhluk hidup dengan kecerdasan, menyebabkan nilainya tiba-tiba meningkat satu tingkat. Dalam pikiran Pu Ze, nilai 6 roh kekosongan dan kekacauan jauh lebih tinggi daripada 4 mayat dewa. Guan Xian dan Sueli bertarung dengan semua yang mereka miliki. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Pu Ze. Setelah mendengar tawaran Pu Ze, Guan Xian hanya berpikir untuk menyingkirkan sekte Bloodfin yang bermasalah secepat mungkin, praktis langsung menerimanya tanpa memikirkannya lebih jauh. Ayo bantu aku mengalahkan Sueli dan 10 tetua Bloodfin dan saya akan memberikan semua yang Anda minta. Oke, Pu Ze menjadi semakin bersemangat. Dia siap membunuh Sueli. Namun, pada saat ini, simbol misterius di dalam rantai kristal telah sepenuhnya terhapus oleh cairan roh, sangat mengurangi kekuatan pembatas yang menekan Qinlai. Qinlai akhirnya bisa bergerak. Tanpa ragu, jari-jarinya segera menyentuh cincin spasialnya, dengan cepat mengambil tablet giok dengan simbol AE tanda merek terdaftar mikro dari dalam. Kemudian, dia mulai memusatkan energi jiwa sebanyak mungkin sebelum dengan paksa menyuntikkan semuanya ke dalam tablet giok. Satu sisi tablet batu giok itu diukir dengan simbol AE tanda merek terdaftar mikro sementara sisi lainnya memiliki gambar naga tanpa tanduk yang terukir di atasnya. Di telapak tangannya, tablet itu tiba-tiba mulai mengeluarkan cahaya cemerlang yang menyilaukan. Energi distorsi yang sombong merobek ruang di dekatnya saat melonjak keluar dari dalam tablet batu giok dan menjadi semakin ganas dan tidak stabil karena terus berkumpul. Bang! Tiba-tiba, tablet itu meledak menjadi sekelompok cahaya menyilaukan yang mengembun bersama untuk membentuk portal cahaya di kedalaman langit. Portal itu awalnya seukuran mulut sumur dan terus menyusut seolah-olah akan menghilang. Qinlai terus menatap portal cahaya. Dia gugup sampai-sampai jantungnya terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Dia takut portal cahaya itu benar-benar menghilang. Dia sadar bahwa portal cahaya adalah jalur spasial yang menghubungkannya dengan pemilik sebenarnya dari tablet giok itu. Selama portal tidak sepenuhnya tertutup, pemilik tablet giok akan dapat melangkah ke setting Sun Islands melalui portal dan membantu Qinlai menyelesaikan masalahnya. Ini, saat Pu Ze melihat portal cahaya yang bergetar, wajahnya mulai berubah saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setiap orang yang mampu membangun lorong kosong dan melintasinya dengan tubuh fana mereka adalah sosok yang telah mencapai puncaknya. Bahkan Pu Ze masih sangat jauh dari level seperti itu. Dia tidak terlalu peduli tentang ledakan tablet batu giok. Namun, ketika portal cahaya muncul, dia menyerah membantu Guan Xian membunuh Si Eli dan malah mengalihkan semua perhatiannya ke portal cahaya. Portal cahaya masih menyusut. Perlahan-lahan, portal cahaya yang awalnya berukuran baik itu menyusut hingga hanya seukuran mangkuk. Apalagi masih menyusut. Qinlai tiba-tiba merasa sangat putus asa. Sementara itu, Pu Ze menghela napas dalam-dalam saat dia akhirnya percaya bahwa terlepas dari siapa yang mencoba untuk datang, mereka tidak akan lagi dapat tiba karena penutupan portal cahaya yang tampaknya tak terhindarkan. Mereka tidak akan memiliki cara untuk melewati lorong kosong. Berat, siapa yang kamu coba panggil? Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda, orang biasa di alam Nether Passage, akan mengenal sosok ahli seperti itu, kata Pu Ze.
Ekspresi Qinlai menjadi suram saat dia tetap diam. Dia tahu bahwa dengan keadaan saat ini, orang yang bermarga Duan, pemilik tablet giok, tidak akan muncul. Pada saat ini, sepasang tangan ramping tiba-tiba muncul dari dalam portal cahaya dengan punggung saling membelakangi. Dengan munculnya tangan, portal cahaya tidak lagi bisa menyusut lebih jauh, seolah-olah itu adalah binatang buas yang mulutnya tiba-tiba terhalang oleh batu raksasa. Terlepas dari seberapa keras ia mencoba, itu tidak dapat ditutup. Wajah Puze membeku. Sepasang tangan, seolah merobek mulut binatang itu, dengan paksa mendorong keluar. Ajaibnya, portal cahaya seukuran mangkuk mulai secara bertahap berkembang lagi saat pemilik tangan terus-menerus mengerahkan kekuatan. Beberapa detik kemudian, portal cahaya itu dengan paksa diperluas kembali ke ukuran aslinya oleh tangan. Seorang pria parubaya yang elegan dan tampak dingin dengan rambut perak jatuh ke bahunya berjalan keluar dari portal cahaya. Sweet, saat dia berjalan keluar, portal cahaya yang bergetar di belakangnya segera menyusut menjadi satu titik dan kemudian menghilang dari pandangan. Tatapan pria itu mendarat pada sosok Qinlai saat dia dengan sinis mencibir, energi jiwa yang kamu gunakan untuk memanggilku sangat lemah bahkan tidak bisa menjaga stabilitas jalur spasial cukup lama. Aku hampir tidak berhasil melewatinya. Qinlai tersenyum pahit dan berkata, saya telah disegel, dan hanya bisa melepaskan begitu banyak energi jiwa. Duan Qianji. Puze menjerit ketakutan. Setelah teriakan awalnya, Puze segera menggigit ujung lidahnya tanpa ragu-ragu dan meludahkan seteguk darah ke altar jiwanya. Tercakup dalam darahnya, sejumlah besar energi tiba-tiba terkonsentrasi di atas altar jiwa kristal berwarna-warni. Gelombang fluktuasi energi aneh lainnya muncul dari kehampaan dan melonjak keluar dari dalam altar jiwa Puze. Tanpa berpikir lagi, dia segera mencoba melarikan diri secepat yang dia bisa terlepas dari biayanya. Apakah itu dia? Duan Qianji bertanya sambil menatap Qinlai. Qinlai mengangguk. Haruskah dia hidup atau mati? Duan Qianji bertanya lagi. Berat, tidak ada konflik di antara kita, dan aku tidak pernah ingin mengambil nyawamu. Saya hanya delegasi asing dari Black Fudo Cult, dan tidak memiliki hubungan yang lebih dalam dengan mereka. Saat Puze menggunakan teknik rahasianya, dia mulai melompat dari sisi ke sisi di atas altar jiwanya. Setelah merenung sejenak, Qinlai berkata, lakukan sesuai keinginanmu. Baik, Duan Qianji mengangguk, lalu berbalik ke arah Puze dan berkata, altar jiwamu yang mencolok terlalu tidak sedap dipandang. Biarkan saya menghancurkannya untuk Anda sehingga Anda dapat membangunnya kembali. 640